Kabarin. Baik, sudah masuk semua ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah Sehat, sehat Pak. Coach. Sehat Pak. Sudah makan Baik, siang Coach. semua kah? Alhamdulillah sudah, Coach. Alhamdulillah. Ya, ini mohon maaf agak sedikit terburu-buru karena ya tadi barusan selesai evaluasi aktualisasi di Latsar gelombang 1. Latsar gelombang 1 itu isinya golongan 3 satu angkatan, golongan 2 satu angkatan. Ya, kebetulan saya tadi coachnya di golongan 2. Di golongan 2, satu angkatan, satu grup kelompok, kami kelompok 5, kelompok 5 itu ada 9. Alhamdulillah tadi sudah berjalan, jadi saya bisa lanjutkan ke Zoom, kemudian nanti sore saya juga ada Zoom coaching. Ya, sore nanti saya mulai ketemu dengan bimbingan saya. Ya, bimbingan saya yang tergabung dalam kelompok berapa itu? Kelompok 4 atau kelompok berapa itu? Ya, oke. 5. Kelompok 5 ya. Baik. Kalau kalian sudah ketemu dengan coachnya? Sudah ya? Sudah tadi pagi, Coach. Dengan siapa? Bu Tuti? Bu Dengan Milda. Oh, Bu Milda. Tolong jangan disingkat ya. Harus lengkap ya, Ibu Milda, jangan Bumil. Ibu Milda. Iya, jangan dibaca Bumil dengan siapa, dengan Bumil. Nah, nanti dia protes. Enak saja, emang saya Bumil ya hamil terus katanya. Iya. Oke. Baik. Nah, adik-adik peserta Latsar, kita ketemu di pertemuan kita sinkronus kedua di agenda ketiga. Ya. Tadi dengan Bu Milda sudah bercerita tentang isu-isu ya? Sudah. Betul, Coach. Wah, kalau itu sudah dong, kita enggak usah belajar lagi agenda ketiga, kan sudah dibahas tadi dengan coachnya ya. Iya. Oke. Baik, tapi ya mau tidak mau kan saya harus melaksanakan tugas ya. Oke. Jadi pertemuan kita hari ini tidak banyak, agenda kita cuma satu, yaitu pembahasan tentang tugas-tugas asinkronus yang sudah dikerjakan oleh masing-masing peserta ya. Nah, karena keterbatasan waktu dan juga keterbatasan ya waktu dan keterbatasan apa ya, tugasnya terlalu banyak sehingga kemungkinan tidak semua tugas kita bahas ya. Tidak semua tugas nanti kita bahas ya. Kita sepakat saja yang tugas yang kita bahas itu untuk hari ke-8, hari pertama kita belajar di asinkronus agenda ketiga, kita bahas saja tugas kelompok, di mana di tugas kelompok kalau tidak salah kalian melakukan semacam benchmarking ya, memotret atau mengidentifikasi bagaimana pelaksanaan manajemen ASN dan smart ASN di organisasi lain, bukan dari organisasi asal peserta. Ya, apakah itu dari Pemda, bisa juga dari kementerian, atau bisa juga dari BUMN. Ya, oke. Baik, kita ada dua kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2. Mungkin untuk menghemat waktu langsung saja silakan kelompok 1 dipaparkan hasil dari benchmarkingnya. Kelompok 1, nanti kelompok 2 yang akan menanggapi. Ya, waktu paparan jangan lama-lama, 3 menit saja paparannya. Silakan. Cukup poin-poinnya saja ya. Silakan. Kelompok 1 itu ada wait a minute. Kelompok 1 ya. Kalau tidak salah ketua kelompok 1 itu Dedi ya. Betul ya, Ded ya? Ya. Halo Dedi. Pak Dedi, di-unmute dulu. Iya, Ya. halo. Ya. Ya, kami belum bisa membaca Ya. bahasa bibir ya. Tolong di open mic kalau ngomong ya. Jadi kami bisa tahu yang Ya, dibicarakan. Ya, I'm kecuali so kalau sorry. Dedi menggunakan bahasa isyarat gini, kami juga nggak paham ya. Halo Ded. Lanjut Ded. Kelompok 1. Iya, sebentar, Coach. Kamu kok seperti orang bingung ini kenapa? Iya, cari ininya dulu, Coach.
Oke, jangan bingung-bingung lah. Kok Atau mau saya siang-siang? bantu share screen? Pak Nah, Adam, oke. Boleh, Bu. saya bantu Boleh, share Tuh, boleh. screen. Rika mau bantu Oke. share screen. Jadi Rika yang share screen, nanti siapa yang memaparkan ya? Jadi kalau dalam dunia pelatihan, yang bantu share screen, yang bantu ini bukan memaparkan, menayangkan itu namanya asrot. Asrot itu Bukan itu, asisten Pak. sorot. Nah, Bukan. asrotnya. Kita kan Sorry, Coach. Before I explain this, jadi this untuk chiefnya ini bukan saya. Chiefnya itu Pak Ilal Ilham untuk ketuanya Oh di gitu. tugas hari ke-8 ya. Jadi mungkin Apanya itu? saya berikan kesempatan kepada Pak Ilham untuk present our Oke, silakan. project. Ya, thank you. 3 menit saja, 3 menit. Oke, terima kasih Coach. Cuman bisa tampilkan itu nggak, Mas? Yang tadi dikirim di grup. Bisa Pak, saya Dengan bantu aja tayang. Pak ya, biar cepet ya. Oke, sudah Pak Ya. Ilham, silahkan. Oke, baik. Terima kasih Coach. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Hai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang observasi virtual implementasi dalam manajemen ASN dan Smart ASN di Pemprov DKI Jakarta. Di mana saya sendiri sebagai ketua dan juga ada Mas Dedi, terus Mbak Jessica, Mbak Atrika, dan Bu Desvi. Lanjut, Mbak. Nah, untuk profil DKI Jakarta sendiri, Jakarta merupakan kota lama ya, sudah sejak ratusan tahun sudah mulai berdiri dengan nama awalnya Sunda Kelapa dan sekarang ini menjadi kota megapolitan. Dan dalam perkembangannya sekarang bukan menjadi ibu kota negara lagi, tapi menjadi daerah khusus Jakarta. Oke, lanjut, Mbak. Dalam Pemprov DKI Jakarta sendiri, dia memiliki visi dan misi. Adapun visinya yaitu Jakarta Kota Maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan, dan kesejahteraan bagi semua. Adapun salah satu misinya menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan, dan memanusiakan. Lanjut, Pak. Nah, untuk manajemen ASN Pemprov DKI Jakarta sendiri memiliki 8 aspek. Yang pertama itu HASN, yang kedua kewajiban ASN, dan yang ketiga kode etik dan perilaku ASN, yang keempat sistem penilaian kinerja, yang kelima ada pengembangan kompetensi dan karir, dan yang keenam sistem disiplin, penghargaan, dan sanksi. Terus yang ketujuhnya ada netralitas ASN dalam politik, dan yang kedelapan ada cuti dan waktu kerja. Di mana dalam implementasinya, Pemprov DKI Jakarta sendiri secara umum atau general telah mengimplementasikan manajemen ASN yang cukup baik. Namun ada beberapa catatan, nanti ada rekomendasi, yaitu salah satunya melakukan pelatihan rutin dan terstruktur. Lanjut, Pak. Oke, lanjut kita ke Smart ASN Pemprov DKI Jakarta. Mungkin ini lebih dibahas oleh teman saya nanti, Mbak Atika yang kemarin ya, Mbak. Boleh dibantu, Mbak? Ya, silakan. Baik, terima kasih Pak Ketua Pak Ilal. Saya izin melanjutkan Coach dan teman-teman semuanya. Jadi terkait dengan Smart ASN di Pemprov DKI Jakarta, ini ada banyak sekali aplikasi yang diluncurkan, mulai dari aplikasi Jaki, yakni yang dibuat untuk bertujuan memberikan pelayanan publik dari sektor digital. Kemudian juga ada Alpukat Betawi untuk akses warga DKI mengajukan pelayanan administrasi kependudukan. Kemudian ada Jaklinggo
transportasi dari OKTrip yang merupakan sistem transportasi yang terintegrasi. Jadi masyarakat di sini tidak hanya bisa menikmati menyediakan informasi terkait rute, melainkan juga integrasi manajemen, termasuk juga pembayaran yang semuanya bisa dilakukan melalui online gitu ya, yang disediakan mulai dari TPS atau Brizi atau e-money dan lain sebagainya. Kemudian juga ada PPID Jakarta, akses layanan informasi berbasis online. Kemudian yang terakhir ada Berita Jakarta. Namun demikian, permasalahan yang ditemukan bahwa sekian banyak aplikasi yang diluncurkan terkait dengan Smart ASN ini masih mengalami kendala gitu. Baik dalam hal misalnya kita lihat dari Jaklinggo, aplikasinya belum semuanya terintegrasi, termasuk juga stakeholders yang dilibatkan. Sehingga nanti ada beberapa rekomendasi yang akan disampaikan, mungkin bisa dilanjutkan ke teman-teman. Oke, lanjut, silakan. Baik, langsung saja kita masuk ke kesimpulan. Jadi, implementasi manajemen ASN dan Smart ASN pada Pemprov DKI Jakarta memiliki dampak positif dalam budaya kerja ASN ini sebagai pelayan publik khususnya bagi masyarakat DKI Jakarta dan mengubah wujud Pemprov DKI menjadi good governance. Penerapan manajemen ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta sebagai pelaksana pelayanan publik mampu menyelesaikan dan mengelola dalam menyelesaikan masalah yang ada dalam lingkungan Pemprov dan juga dalam masyarakat. Kemudian dalam aspek implementasi Smart ASN, Pemprov DKI melakukan digitalisasi sistem dalam melayani kebutuhan masyarakat. Berbagai aplikasi dikembangkan untuk kepentingan warganya. Berdasarkan hal-hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pemprov DKI Jakarta telah menerapkan manajemen ASN dan Smart ASN yang optimal dalam lingkungan kerja Pemprov DKI, serta pengembangan Smart ASN yang berorientasi pelayanan publik sehingga terciptanya lingkungan kerja good governance di Pemprov DKI Jakarta. Saya kembalikan kepada Ketua. Oke, baik, terima kasih Mbak Trika dan Mbak Jessica yang telah menjelaskan. Mungkin itu saja hasil dari kerja kelompok kami. Mungkin ada tanggapan atau tambahan dari kelompok lain, kritik. Mungkin ada yang tidak sesuai dengan faktanya, mungkin bisa menjadi tambahan nanti. Silakan. Silakan, sudah dipersilakan tuh sama ketua kelompoknya dari kelompok 2 menanggapi. Mungkin ada dari mbak-mbak dan mas-mas yang pernah mengalami atau mendapatkan pelayanan dari Jaklingko atau Transjakarta sendiri atau gimana. Mungkin bisa menjadi tambahan bagi kami. Oke, silakan. Kelompok 2. Baik, permisi, Silakan. Coach, saya izin bertanya, ya, kepada kelompok 1. Sebelumnya terima kasih banyak atas pemaparannya. Kami jadi teredukasi ya seputar bagaimana jalannya Smart ASN di Pemprov DKI Jakarta. Yang saya ingin tanyakan, kalau misalnya dari teman-teman diskusikan, kalau dalam hal manajemen ASN-nya, seperti apa kira-kira dari jalannya? Tadi kan disinggung berbagai program Smart ASN-nya. Kalau dievaluasi dari jalan manajemen ASN-nya apakah sudah ideal kira-kira dari teman-teman ataukah kira-kira ada hal yang sekiranya bisa diperbaiki atau direkomendasikan dari Pemprov DKI Jakarta. Terima kasih. Oke, terima kasih. Lanjut. Baik, saya akan mencoba menjawab dari manajemen ASN Pemprov DKI Jakarta yang kami lihat dan kami diskusikan dari situs Pemprov DKI Jakarta sendiri. Di bagian netralitas ASN dalam politik itu sudah terpampang dengan nyata bahwa harus netral dalam pemilihan pilkada nantinya di bulan Oktober. Kemudian selain itu di poin nomor 4 di sistem penilaian kinerja, manajemen ASN pada Pemprov DKI Jakarta sudah memenuhi standar karena sudah dijelaskan di dalam website tersebut. Kemudian di bagian pengembangan kompetensi karirnya juga sudah ada struktur dan alur-alurnya, bagaimana pengembangan kompetensi karir seperti adanya diwajibkan mengikuti pelatihan dan adanya ujian bagi untuk pejabat tinggi nantinya.
Selain itu juga sistem disiplin, penghargaan dan sanksi juga sudah dijelaskan pada web tersebut. Jadi kami menilai bahwa manajemen ASN sudah teraplikasikan dengan baik, sudah diimplementasikan dengan baik. Gitu. Oke. Oke, terima kasih Mbak. Ya. Yes, ada lagi nggak yang mau bertanya dari teman-teman kelompok 2? Kalau tidak ada, silakan Ilham ditutup presentasinya. Oke, baik, terima kasih atas tambahan dan tanggapan dari kelompok 2. Mungkin sekian dari hasil diskusi kelompok kami. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah memaparkan ya. Oh, tepuk salut Tengku, coba pimpin tepuk salut Tengku. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke. Tengku udah sabar lagi dok yang mau bikin tepuk salut. Oke. Bagus sekali apresiasi dokter Tengku ya untuk kelompok 1. Iya. Oke. Ya, terima kasih kepada kelompok 1. Jadi dari situ tergambar jelas bagaimana manajemen ASN dan Smart ASN itu yang ada di Pemprov DKI ya. Dari segi manajemen ASN, kelompok 1 sudah menguraikannya dari beberapa poin dalam manajemen ASN, misalnya hak dan kewajiban, pengembangan karir. Jadi sudah dibahas sekilas oleh kelompok 1 ya. Nah, tadi saya baca ada rekomendasi di bawah masing-masing poin yang dibahas oleh kelompok 1. Itu rekomendasi diskusi kelompok atau rekomendasi yang didapat dari literatur yang kalian jadikan sumbernya itu. Gimana itu? Kelompok 1. Izin Jessica aja Coach. dong. Untuk rekomendasi itu ada kombinasi antara kami yang berdiskusi dan dari literatur yang ada dari web tersebut, Coach, begitu. Oke. Ya, artinya betul kalian melakukan benchmarking, kemudian memberikan rekomendasi memang hasil dari kesepakatan grup ya. Ada diskusi kecil lah di grup 1 bahwa kita nanti akan berikan rekomendasinya seperti ini ya. Nah, itu yang menarik ya. Yang menarik sekali dari kelompok 1. Jadi tampilannya agak berbeda gitu. Agak berbeda karena yang saya minta itu lihat kalau memang dia sesuai atau tidak sesuai. Nah, berikan rekomendasi. Kalau dia sesuai gimana mempertahankannya atau meningkatkannya. Kalau tidak sesuai gimana memperbaikinya. Kalau dari rekomendasi yang kita lihat tadi sepertinya menurut kelompok 1 memang sudah pas ya. Artinya apa yang dilakukan oleh Pemprov DKI itu sudah pas berhubungan dengan manajemen ASN. Di mana ada pengelolaan hak dan kewajiban ASN. Dari situ kita tahu bahwa ASN-nya itu mendapatkan haknya gitu. Tidak ada ASN yang teraniaya gitu ya. Tidak aniaya, tidak ada yang teraniaya gitu, tapi dia memberikan haknya. Dan juga kita dari kewajiban-kewajiban itu juga sudah melaksanakan kewajiban. Itu salah satunya. Kemudian dari Smart ASN, nah dalam melakukan pekerjaan ASN di sana juga memanfaatkan teknologi informasi. Di mana kalau dilihat tadi ada banyak sekali tadi yang dipaparkan oleh kelompok 1, ada apa tadi, Jack Linko, ada Jack apa tadi ya. Oke, nah itu semua menandakan bahwa ASN sana sudah menjalankan Smart ASN, mengimplementasikan Smart ASN. Oke, itu ya. Itu saja komentar dari saya. Ya, bagus sekali untuk kelompok 1. Ya, tadi sudah dipimpin oleh Tengku, tepuk salutnya kata Tengku. Silakan kelompok 2 sekarang, siapa? Izin share screen, Coach. Oke. Iya. Tengku, Asrod, penyaji atau ketua? Ketua, Coach. Oh, ketua. Oh, jadi merangkap. Oh, gitu. Kalau kelompok 1 bagi tugas dia, ketuanya Ilham, mengatur jalannya diskusi, kemudian masing-masing diberi kesempatan ngomong, ada asrodnya tadi. Asrodnya tadi siapa tadi ya? Ya, Dita atau Rika tadi ya, asrodnya tadi ya. Ya, silakan Tengku. Screen saya sudah terlihat, Coach? Oh, sudah. Sudah, oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tengku Arif Buana Perkasa, dan juga
teman-teman sekelompok yaitu Bu Mutia Handayani, Bu Sri Desita Komari, dan Bu Sri Utami Lestari serta Bu Yorafika akan mempresentasikan tugas kelompok observasi virtual implementasi manajemen ASN dan Smart ASN di agenda 3 ini untuk di lokasi pemerintahan Kabupaten Sleman. Nah, pada kesempatan kali ini dimulai dari profil dulu, setelah itu implementasi Smart ASN, implementasi manajemen ASN, dan yang terakhir kesimpulan. Nah, untuk profil lokus mungkin dimulai dulu dari mungkin dari teman-teman. Boleh saya? Ya, silakan. Pemerintahan Kabupaten Sleman, di mana pemerintahan Kabupaten Sleman adalah pemerintahan daerah di Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, terletak di utara kota Yogyakarta. Pemerintahan Kabupaten Sleman sendiri fokus pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, serta pengimplementasian teknologi dalam pelayanan publik. Selain itu, pemerintah daerah berkomitmen pada pelestarian budaya dan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Pada tahun 2017, Kabupaten Sleman terpilih menjadi salah satu 25 kabupaten dan kota yang ikut serta dalam gerakan menuju 100 Smart City. Setelah itu, Smart City adalah kota yang berdaya saing dan berbasis teknologi informasi yang didukung oleh tata kelola pemerintahan cerdas, smart government, peningkatan daya saing daerah cerdas, smart branding, sinergi pembangunan ekonomi cerdas atau smart economy, dukungan pengelolaan ekosistem tempat hidup cerdas atau smart living, partisipasi cerdas masyarakat smart society, pengelolaan sumber daya alam, dan pemeliharaan lingkungan cerdas atau smart environment. Mungkin akan saya berikan ke teman yang lainnya untuk penjelasan implementasi Smart ASN. Baik, selanjutnya untuk Smart ASN, saya sendiri akan melanjutkan. Jadi Kabupaten Sleman ini tadi sudah sepakat ingin tergabung dari kota-kota yang ingin menggalakkan Smart City. Jadi mereka punya 6 elemen yang akhirnya menjadi visi dan misi besar. Ada Smart Governance, di mana disusun suatu tata kelola pemerintahan yang bersinergi dengan stakeholder yang lain. Baik misalnya terintegrasi dengan sekolah, ada PPDB, jadi untuk pendaftaran siswa-siswi SMP itu sudah online. Kemudian ada Lapor Sleman untuk melaporkan misalnya ada kritik, masukan, saran, ada Sleman TV, dan juga sistem perizinan secara online, baik untuk di dalam pemerintah maupun di sekolah. Kemudian ada Smart Branding, di mana pemerintah Sleman ini sudah memanfaatkan teknologi untuk memperkenalkan produk-produk lokal agar bisa tidak hanya berjalan ekonominya bersinergi di dalam Sleman, tapi juga keluar. Jadi ada Sleman The Living Culture, ada Sleman Creative Space, jadi untuk UMKM, nah produknya nanti bisa dikenalkan dari platform tersebut. Kemudian memperkenalkan beras-beras dari petani-petani lokal dan juga kopi-kopi yang ada di dalam Sleman itu melalui platform Kopi Merapi. Ada juga Smart Economy. Ini juga mirip dengan tadi kurang lebih. Jadi ada sistem delivery, misalnya mau beli produknya secara online. Ada juga revitalisasi pasar tradisional, jadi memperkenalkan agar masyarakat juga lebih melek dengan teknologi, serta ada e-pangan untuk mengontrol harga dari semua produk di dalam Kabupaten Sleman. Kemudian next. 3 program lainnya ada Smart Living. Di sini ada penggalakan tentang pengenalan ekosistem tempat kehidupan yang cerdas. Juga memperkenalkan, jadi ada sistem pendaftaran online, mirip dengan sistem BPJS, tapi internal Sleman. Ada Sleman Emergency Service, misalnya mau menelpon ambulans, mau memanggil delivery misalnya pengobatan ke rumah, ada e-pasien, dan lain-lain. Ada Smart Society, ini untuk melibatkan partisipasi cerdas dari masyarakat. Jadi ada e-library, ada sistem katalog informasi untuk memperkenalkan produk yang ada di perpustakaan daerah, ada pelayanan balai kerja, e-PPID, dan lain-lain. Dan yang terakhir, ada Smart Environment, yaitu untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pemeliharaan lingkungan cerdas. Jadi ada pengelolaan ruang terbuka hijau dan penerangan jalan umum. Jadi nanti masyarakat bisa teredukasi, misalnya ada
penerangan yang rusak, kemudian ada ruang terbuka hijau yang sekiranya perlu perbaikan, itu bisa menyampaikan saran. Dan masyarakat dan pemerintah juga bisa memperkenalkan, misalnya ada pengelolaan atau tempat wisata yang baru di Kabupaten Sleman. Silakan dilanjutkan dengan teman-teman yang lain. Oke, saya akan lanjutin untuk implementasi manajemen ASN di Kabupaten Sleman sendiri. Di sini saya ada 4 poin yang saya soroti dari web-web pemerintahan Kabupaten Sleman yang saya bandingkanlah dengan undang-undang tentang manajemen ASN. Yang pertama, Kabupaten Sleman ini sudah menerapkan manajemen ASN yang berorientasi pada prinsip-prinsip efisiensi, akuntabilitas, transparansi, sebagaimana diatur dalam UU ASN PP pasal nomor 11 tahun 2017 dan pasal nomor dan peraturan pemerintah 17 tahun 2020. Nah, ini juga salah satu branding dari web Kabupaten Slemannya. Nah, salah satu fokus utama dari Pemkat Sleman adalah melalui inisiatif Sleman Smart City, yang mana mengintegrasikan teknologi informasi ke dalam tata kelola pemerintahan yang dikenal dengan smart governance. Nah, implementasi smart governance ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja birokrasi melalui digitalisasi layanan publik. Jadi memang antara administrasi satu bagian ke satu bagiannya sudah terintegrasi di smart governance ini untuk Kabupaten Sleman. Lalu yang kedua, untuk manajemen ASN sendiri pemerintahnya juga berfokus untuk meningkatkan kapabilitas dari pegawai-pegawai ASN-nya melalui pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, terutama terkait literasi digital dan penguasaan teknologi untuk mendukung proses kerja sejalan dengan visi smart governance-nya. Lalu yang ketiga, implementasi manajemen ASN di Kabupaten Sleman telah sejalan dengan regulasi yang berlaku untuk sistem meritnya, telah dalam rekrutmen dan promosi ASN-nya berdasarkan kualifikasi dan kompetensi. Ini ada di webnya Sleman Smart City dan Ewalidata. Ini kita bisa akses untuk data-data kepegawaian. Lalu yang terakhir, peningkatan kualitas layanan publik melalui digitalisasi menunjukkan bahwa manajemen ASN yang baik berperan penting dalam menciptakan pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat di Kabupaten Sleman sendiri. Selanjutnya, boleh dilanjutkan. Oke, baik. Saya ingin melanjutkan berdasarkan pembahasan yang telah rekan-rekan saya sampaikan sebelumnya, baik penerapan manajemen ASN maupun ASN di Kabupaten Sleman dapat kami simpulkan bahwa yang pertama, adaptasi teknologi itu merupakan hal yang sangat penting karena seperti yang terjadi di Sleman ini, implementasi teknologi seperti e-Walidata dan platform digital lainnya membuktikan bahwa teknologi dapat meningkatkan transparansi dan aksesabilitas informasi dalam birokrasi itu sendiri. Kemudian kesimpulan yang kedua dapat kita tarik adalah pentingnya pengembangan kompetensi ASN, di mana pelatihan yang berkelanjutan sangat penting untuk mendukung ASN agar tetap kompeten dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berkembang dan adanya perubahan. Kemudian yang ketiga, kolaborasi meningkatkan efisiensi yang mana kerjasama antara berbagai dinas seperti dengan Kominfo memperlihatkan bahwa kolaborasi lintas sektor dapat memperkuat kinerja dan juga layanan pemerintah daerah itu sendiri. Untuk kesimpulan berikutnya yaitu transparansi dan akuntabilitas. Hal ini juga terlihat dari keterbukaan informasi melalui platform digital, di mana membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta memperkuat akuntabilitas ASN dalam menjalankan tugasnya. Next. Oke, untuk rekomendasi dari apa yang telah dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Sleman, itu ada 3 aspek. Yang pertama, penguatan pelatihan yang berkelanjutan. Hal ini terkait penugasan teknologi di semua tingkatan ASN agar lebih siap menghadapi tantangan digitalisasi yang semakin kompleks. Kemudian rekomendasi kami yang kedua yaitu pengembangan sistem monitoring, di mana kinerja berbasis teknologi ini harusnya lebih rinci sehingga evaluasi terhadap hasil kinerja ASN dapat dilakukan secara lebih objektif serta berbasis data agar evaluasi lebih akurat sesuai dengan regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang ketiga itu adalah peningkatan koordinasi lintas dinas sehingga penggunaan platform digital dapat dioptimalkan untuk pelayanan publik yang lebih terintegrasi dan responsif sesuai dengan visi Smart City tersebut. Oke, saya kembalikan lagi ke Pak Arief sebagai Ketua Kelompok.
Baik, terima kasih. Demikianlah hasil dari diskusi kami kelompok 7 subkelompok 2 tentang observasi mengenai implementasi manajemen dan Smart ASN di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Baik, untuk berikutnya apakah ada pertanyaan atau tanggapan dari kelompok Coach lain? dan teman-teman. Izin, Silakan. Bapak. Ya, silakan Despi. Oke, terima kasih Coach Ariel dan teman-teman kelompok 2 atas pemaparan materinya. Kenapa dikeluarin? Oke. Kenapa Despi? Iya tadi enggak Coach, itu ada di slide sebenarnya pertanyaannya di Oh slide gitu, boleh. Slide tentang keberapa? Smart ASN. Ya, yang slide keberapa? Ingat. Ketiga kalau nggak salah. Nah, di Ini. bagian ya kan di kelompok 2 menjelaskan tentang bagaimana implementasi Smart ASN yang ada di Kabupaten Sleman, Yogyakarta ya. Nah, ini sedikit apa ya? Mungkin sedikit bertanya, kalau misalnya di Pemprov DKI Jakarta tadi di kelompok 1 menjelaskan, kelompok kami menjelaskan bahwasanya untuk implementasi Smart ASN ini bisa diakses oleh publik. Jadi semua aplikasi itu bisa diakses lewat Play Store ataupun Apple Store gitu. Nah, kalau untuk Kabupaten Sleman sendiri, apakah implementasi Smart ASN ini bisa diakses bahkan bisa ya tadi bisa diakses secara bebas gitu. Misalkan tadi terdapat di Play Store ataupun App Store gitu. Mungkin bisa dijelaskan kepada kelompok 2. Baik, baik. Terima kasih banyak. Boleh saya jawab langsung? Yang lain berkenan? Nanti kalau kurang puas nanti Despi tanya langsung ke Yora. Kan sama-sama dari Unip ya. Iya. Nah itu kan ya. Nanti temui aja di kampus nanti ya. Iya, di Kandang Limun nama kampus tempatnya. Iya, baik Coach, izin untuk menjawab Ya, Yora. pertanyaan dari Mbak Desvi. Benar Mbak, sama dengan tadi kurang lebih dari Pemprov DKI Jakarta ya. Jadi sebenarnya masih banyak program-program lain. Jadi setiap Smart Living itu banyak rincian dari programnya, begitu juga dengan Smart Society dan Environment. Nah, semua dari platform atau aplikasi yang tadi dikeluarkan, itu tentunya kebermanfaatannya untuk masyarakat. Jadi secara aksesibilitas itu bisa diakses oleh masyarakat. Jadi bisa tersedia baik di iOS maupun untuk kebutuhan Android. Jadi bisa di-download nanti dari aplikasinya, nanti bisa digunakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Jadi terbuka, bebas sesuai dengan kebutuhan dan keperluannya. Mungkin itu dari Mbak Desvi. Silakan kalau ada tanggapan. Oke, terima kasih Mbak Vika atas jawabannya. Berarti ini memang secara tidak langsung implementasinya memang ditujukan untuk masyarakat dan bisa diakses secara bebas ya. Betul, betul. Jadi baik dari misalnya tadi ya ada penjual misalnya mengenalkan produk lokal, itu bisa diakses sebagai konsumen dan juga sebagai produsen. Jadi ada pilihannya nanti, entah mau input produk atau mau membeli. Oke. Terima kasih Mbak Vika dan teman-teman kelompok 2. Ya, nah gitu dong orang Unip akur-akur lah ya. Iya. Oke, Saya mau kalau tidak Coach. ada lagi mungkin kita langsung saja ya saya Satu tanggapi ya. lagi. Satu Ada yang mau lagi lagi boleh menanggapi? Coach? Oh, Rika. Saya, Rika, silakan. iya. Sedikit saja apa namanya Coach. Jadi kalau melihat dari penerapan Smart City, entah itu mulai dari Smart Living, Smart Society, Smart Environment dan lain sebagainya, apakah dalam implementasinya semua masyarakat maupun pegawai yang mengimplementasikan apa namanya kegiatan ini sudah memiliki kecakapan digital, mulai dari digital skill, digital culture, digital ethics dan digital safety. Kalau memang sudah semua diwujudkan, apa yang dilakukan dari Kabupaten Sleman ini yang bisa kita contoh. Karena sebenarnya permasalahan yang krusial adalah di saat pemerintah menciptakan wadah untuk melakukan smart governance atau smart city, maka kendalanya adalah digital skill-nya, baik itu dari masyarakat maupun pegawai yang masih perlu diperbaiki. Itu saja Coach dan teman-teman. Oke, silakan. Ya, apakah di kelompok 2 dari referensi yang dibaca, yang dicari itu, apakah ada
poin yang ditanyakan untuk menjawab pertanyaan dari Rika tadi berhubungan dengan digital skill dari masyarakatnya itu sendiri, maksudnya Rika ya. Iya. Apakah dari Pemkab Sleman ini ada upaya untuk meningkatkan digital skill warganya sehubungan dengan ada beberapa aplikasi yang mereka bangun gitu ya. Itu mungkin gitu ya Rika maksudnya. Kalau saya menangkapnya gitu. Iya, Ya, kurang lebih begitu, Coach. ya kan begitu. Kira-kira ada enggak yang kalian baca, Baik, yang dibaca oleh kelompok 2 ini? baik. Saya izin menjawab ya, Ya, Coach. Nanti yang silakan. lain Dora. silakan Ya. menambahkan. Nah, setelah kami mengevaluasi ya, jadi banyak sumber berita dan juga dari websitenya juga sangat informatif terkait dengan jalannya program. Jadi kalau misalnya nanti dari teman-teman mau buka sendiri di website Pemda itu, jadi mereka menjelaskan parameternya apa, capaiannya apa, targetnya apa, dan bagaimana kinerjanya sejauh ini. Kalau diamati dari setiap program yang ada, kalau dibuka secara rata-rata, itu capaiannya sudah di atas 60%. Jadi rata-rata tuh targetnya sudah lebih dari 50%. Dan bahan evaluasinya itu dilihat dari berapa banyak dari masyarakat yang sudah menggunakan, kebermanfaatannya sudah sejauh apa, terus jalannya atau ada peningkatan. Misalnya dalam hal ekonomi tuh ada perputaran ekonomi kah, stabilitas harga yang di Kabupaten Sleman tuh seperti apa. Jadi kalau diamati secara kebermanfaatannya sudah sampai. Tapi tentunya dari pemerintah Sleman pun terus melakukan evaluasi. Karena kita nggak bisa menutup mata ya, maksudnya karena umur-umur, maksudnya pembagian umur dari penggunanya tentu banyak yang kategori sudah tidak semuanya muda. Mungkin yang bapak-bapak, ibu-ibu itu mungkin sudah sulit untuk menggunakan teknologi. Nah, itulah salah satu program di mana Pemda Sleman ini juga masih aktif untuk menggalakkan sosialisasi dan mengedukasi. Jadi di pinggir-pinggir misalnya di jalanan itu dibuat pengumuman, banner, kemudian bagaimana cara menggunakan. Jadi selalu diedukasi. Begitu juga kalau di aplikasinya mau coba di-download, itu waktu penggunaan dijelaskan bagaimana penggunaannya, spesifikasinya. Jadi Kayak dibuat tutorial gitu se-user ya. friendly mungkin. Dibuat se-user friendly mungkin untuk semua platform yang disediakan. Jadi kurang lebih masih dalam evaluasi, tapi kurang lebih pasti sudah berjalan dan bermanfaat. Ya. Beriringan, evaluasinya beriringan. Oke, gitu ya, Rika ya. Ya, Setuju, jadi bisa Coach. kita Berarti itu simpulkan yang bisa. bahwa dari Pemkab Sleman itu ada edukasi warganya terhadap literasi digital ini. Seperti tadi kata Yora tadi dengan pemasangan banner atau apa sosialisasi lah gitu ya, sosialisasi termasuk juga ketika membuat aplikasi diberikan juga semacam tutorial bagaimana penggunaannya ya. Oke. Silakan, Tengku, tutup dulu lah diskusinya untuk kelompok 2. Baik, terima kasih Coach Ariel dan teman-teman yang sudah bertanya dan lebih dan kurang kami mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan maafkan. Baik, sekian saya tutup untuk diskusi kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Mau wabarakatuh. dikasih tepuk salut enggak ini kelompok 2 nih? Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke. Baik. Ya, kalau tanggapan diri saya, kelompok 2 ini lebih kompleks ya. Lebih kompleks sama dalam arti kata dia langsung menjadikannya dalam suatu pemikiran. Kalau saya melihatnya bagaimana mereka menggali informasi dari Pemkab Sleman itu berpendapat bahwa Smart ASN juga bisa digunakan dalam manajemen ASN. Kalau tidak salah tadi ya. Jadi ada juga dia memanfaatkan misalnya ada aplikasi yang mana untuk di pembinaan ASN. Tadi saya lihat ada bagaimana ASN itu mengembangkan kompetensi melalui pemanfaatan atau kemampuan Smart ASN ini, implementasi Smart ASN tadi. Saya lihat tadi ya. Ya, termasuk juga bisa juga termasuk dalam pembinaan kepegawaian. Ya mungkin sebelum mungkin kelewatan saya melihatnya mungkin juga ketika misalnya pegawai inti mengajukan cuti atau mau cuti kan merupakan hak dan kewajiban kan, atau pegawai itu mau kenaikan berkala. Kalau berkala itu kan dua tahun sekali kita naik gaji berkala kan. Ketika mengajukan berkala, jadi pegawai di situ sudah memanfaatkan digital tadi. Kalau saya tadi ada sekilas dikatakan informasinya gitu. Ya. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan memang Pemkab
Sleman ini kalau kita lihat dari paparan tadi sudah berusaha untuk membangun apa yang kita sebut dengan smart governance ya. Oke, SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, termasuk juga dalam manajemen kepegawaiannya. Bagaimana pegawai misalnya mengajukan cuti atau mau mengajukan berkala atau naik pangkat ya. Nah, semuanya diserba digital, semua serba digital gitu ya. Oke, kalau kita lihat saya hanya lihat sekilas saja tadi ya di tayangan tadi. Jadi seperti itu, ya. Oke, mudah-mudahan dua yang dijadikan ini, dua hal yang dijadikan dua lokus yang dijadikan dua kelompok ini, mudah-mudahan nanti bisa menginspirasi kalian ketika kalian nanti akan menulis rancangan aktualisasi. Bisa akan jadi, mudah-mudahan akan menjadi inspirasi. Dalam arti kata, kalau saya mengajarkan di PIM 3 ataupun PIM 4, mereka ada stula namanya, studi lapangan, di mana dari stula itu diharapkan mereka bisa mengadop dan mengadap, adopsi dan adaptasi. Oke, ya, ya. Nah, mudah-mudahan peserta lasan ini juga bisa mengadop dan mengadap dari hasil paparan kedua kelompok tadi, ya. Oke, baik. Terima kasih semuanya untuk tugas kelompok hari pertama. Sekarang kita masuk ke tugas individu hari kedua. Oke, saya persilakan. Siapa yang mau memaparkan tugas individu hari kedua? Saya persilakan. Sebentar saja, 3 menit saja. Tidak usah panjang lebar. Ya cukup ceritakan saja isunya apa, analisisnya apa, dan penyebabnya apa, gagasan kreatifnya apa. Silakan. Saya Siapa? boleh izin, Oh, Pak? boleh. Boleh, Oh ya, Tengku. saya izin share screen ya, Pak, Oh, untuk boleh. itu. Ya. Izin dulu sama Rika, boleh enggak, Kak? Diizinkan, Rika? Oh, diizinkan. Oh, ya, Silakan. boleh. Oke, silakan. Sebentar Sudah saja Tengku terlihat, ya. Pak? Biar ada Ya, Pak. kesempatan yang lain juga ya. Oh ya, Pak. Sudah terlihat, Coach? Sudah. Sudah. Baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam Tengku warahmatullahi wabarakatuh. Arif Buana Perkasa ingin mempresentasikan tugas kelompok untuk yang hari kedua, yaitu pertama saya identifikasi isu-isu instansi. Jadi untuk isu-isu instansi yang kebetulan lagi aktual yang ada di saat ini di instansi saya, yang pertama masih ada mahasiswa yang kurang menguasai bahasa Inggris tingkat menengah, dan ini terlihat ketika mereka mengerjakan tugas berbahasa Inggris begitu, yang membutuhkan literatur berbahasa Inggris, padahal di prodi kedokteran itu sendiri kan rata-rata bukunya bahasa Inggris gitu, jarang ada yang bahasa Indonesia. Itu pun kalau yang bahasa Indonesia itu literatur lama. Kemudian yang kedua, belum optimalnya panduan penelitian tentang PCR dan elektroforesis. Sementara itu penelitian-penelitian yang terbaru sekarang itu melibatkan PCR dan elektroforesis. Alatnya sudah ada, namun buku pedomannya masih belum ada, masih belum optimal begitu. Nah, jadi sehingga beberapa mahasiswa dan dosen juga agak-agak berpikir dua kali untuk melakukan penelitian ini gitu. Dan untuk isu pertama tadi itu terkait dengan Smart ASN, yang kedua tentang Smart ASN, dan untuk yang ketiga itu belum optimalnya jalur evakuasi di lingkungan kampus, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Nah, jadi jika terjadi misalnya tiba-tiba Jambi gempa bumi begitu, nah titik kumpulnya sudah ada, namun kita untuk menuju titik kumpul itu belum ada rambu-rambunya, misalnya jalur evakuasinya ke kanan, habis belok kiri, habis belok kanan gitu. Nah, setelah itu yang keempat, belum optimalnya penggunaan LMS, yang mana beberapa mata kuliah itu masih ada yang menggunakan WhatsApp, email, atau via Google Drive, sehingga terlalu banyak aplikasi yang digunakan belum terintegrasi, sehingga itu bisa membingungkan mahasiswa maupun dosennya gitu, terutama dalam pengolahan nilai. Nah, ini terkait dengan Smart ASN. Yang kelima, belum optimalnya protokol cuci tangan sesuai standar pada wastafel. Jadi idealnya kan setiap wastafel itu ada petunjuk cara mencuci tangan sesuai standar WHO agar memotivasi serta memberikan petunjuk bagaimana cara cuci tangan yang baik dan benar di lingkungan kampus. Yang keenam, belum ada pemilahan sampah antara anorganik dan organik di lingkungan kampus, karena sampahnya itu masih masih digabung-gabung saja. Nah, untuk isu ini terkait dengan manajemen ASN, untuk yang 5 terkait dengan manajemen ASN, dan yang keempat ini terkait dengan Smart ASN. Nah,
Untuk pemilihan isu, jadi untuk deskripsi isu itu ya, seperti ini kondisi saat ini dan kondisialnya. Sehingga ini dampaknya kalau untuk yang isu pertama ini penurunan performa mahasiswa dalam memahami materi dan tidak optimalnya proses belajar mengajar sebagaimana mestinya. Pihak yang terdampak itu mahasiswa dan dosen. Untuk yang PCR tadi itu memperlambat mahasiswa dalam melaksanakan penelitian yang menggunakan instrumen PCR. Kemudian mahasiswa menjadi terhambat dalam merancang metode penelitiannya dan prosedur menjadi tidak jelas atau belum terstandarisasi serta mengurangi kepercayaan terhadap hasil penelitian ini benar atau tidak ya prosedurnya gitu, hasilnya ini benar bisa dipercaya atau tidak gitu. Nah yang kelima ini mohon maaf ini yang satu dua ini yang ketiga belum optimalnya jalur evakuasi di lingkungan kampus. Nah seperti dampaknya seperti yang saya katakan tadi, jika terjadi gempa atau kejadian luar biasa, maka kebingungan mencari jalur di mana untuk sampai ke titik kumpul begitu. Yang keempat itu belum optimalnya penggunaan LMS, yang mana dampaknya penggunaan aplikasi yang terlalu banyak dan yang sehingga membuat kebingungan baik dosen maupun mahasiswa. Kemudian yang kelima, belum optimalnya protokol cuci tangan. Ini nanti Sivitas Akademika tidak mencuci tangan sesuai dengan standar WHO di lingkungan kampus. Yang keenam, belum optimalnya pemilihan sampah antara organik dan anorganik. Nah, sehingga dampaknya sampah-sampah itu dicampur begitu saja tanpa dipilah-pilah. Sehingga kalau misalnya nanti ada Pemda mau mendaur ulang yang organik menjadi pupuk seandainya, kan sulit untuk memisah-misahkan hal itu. Sehingga ini nanti masyarakat juga terdampak. Nah, dengan menggunakan teknik APKL, akhirnya ditemukanlah core isu yang paling utama, yang paling prioritas, yaitu adalah belum optimalnya pengembangan buku panduan penelitian dengan menggunakan instrumen PCR dan elektroforesis di Lab Biologi Molekuler FKIK Universitas Jambi. Nah, dan untuk memperkuat hal ini, saya juga gunakan dua jenis analisis, yaitu APKL dan ini analisis USG juga saya gunakan, yaitu ternyata nomor 2 juga isu kedua ini juga merupakan peringkat 1 di antara isu-isu yang lain. Sehingga isu itulah yang akan saya pilih dalam tugas ini gitu. Yaitu belum optimalnya pengembangan buku panduan penelitian dengan menggunakan instrumen PCR dan elektroforesis di Lab Biomol FKIK Universitas Jambi. Adapun untuk analisis penyebab isu utama itu menggunakan fishbone diagram yang meliputi material, mesin, money, method, dan man, serta measurement. Nah, sehingga untuk menyusun gagasan kreatif itu berdasarkan dari masing-masing tulang ikan ini. Jadi ada 6 untuk menyelesaikan material, itu dibuatnya buku panduan khusus. Kemudian untuk mesin itu menata lingkungan di sekitar instrumen PCR supaya lingkungannya mendukung. Berikutnya money seperti ini dan seterusnya. Ini mohon maaf untuk mempersingkat waktu. Nah, tapi untuk memilih mana gagasan kreatif yang paling penting untuk diwujudkan, itu saya menggunakan McNamara sebagaimana telah dilakukan oleh Susanti 2017 dan Fahrudin, yaitu pada akhirnya gagasan yang pertama yang paling prioritas, yaitu dibuatnya buku panduan khusus terkait pengoperasian PCR dan elektroforesis untuk peneliti di Lab Biologi Molekuler FKIK di Universitas Jambi. Nah, sehingga dari sinilah gagasan yang paling prioritas, yaitu dibuatnya buku panduan khusus terkait pengoperasian PCR dan elektroforesis untuk peneliti di Lab Biologi Molekuler FKIK Universitas Jambi. Baik Pak, mungkin itu sekian dari presentasi saya Pak. Saya kembalikan ke Coach Ariel. Oke, baik, silakan ada tanggapan sebelum saya tanggapi. Silakan kalau ada tanggapan. Silakan. Bagaimana? Apakah lihat Pak isunya? Tengku. Oke, silakan. Saya masih awam ini masalah analisis karena saya baru belajar yang WSG, APKL, kemudian ada fishbone. Nah, boleh nggak kenapa diambil yang analisis McNamara tadi gitu? Ya. McNamara tadi dijelaskan. Ya, Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Jadi sebenarnya teknik analisis McNamara ini
ini nih untuk memilih solusi. Biasanya kalau misalnya di penelitian di dunia penelitian yang kesehatan itu biasanya itu digunakan untuk solusi, misalnya solusi memberantas demam DBD di lingkungan suatu tempat gitu. Nah, sehingga dari McNamara ini kan gini kan di tadi ada isu utama. Kemudian isu utama itu kita buat fishbone-nya. Fishbone-nya ini kan kalau kita merujuk di modul MOOC kan itu material, machine, money, method, man, dan measurement. Nah, nanti dijabarkan masing-masing. Nanti baru kalau saya nih, mohon maaf kalau misalnya saya salah nih, saya cuma ngide-ngide aja. Jadi misalnya misalnya di money belum ada anggaran untuk pengembangan buku panduan penelitian seandainya kayak gitu. Nah, maka gagasan kreatifnya itu mengajukan anggaran begitu. Nah, begitu juga misalnya masalahnya belum ada instrumen evaluasi apakah cara kerja sudah benar atau tidak measurementnya. Nah, maka solusinya memberikan pelatihan bersertifikat ISO 17025 2017 seandainya kayak gitu. Jadi orang-orang penelitinya itu dikasih pelatihan seperti itu gitu. Nah, nanti dari 6 solusi ini saya tentukan McNamara mana yang paling efektif, mana yang paling mudah, mana yang skornya paling tinggi dilihat dari efektivitas, kemudahan, manfaat, waktu, dan biaya. Makin efektif, makin mudah, makin bermanfaat, makin tinggi skornya. Tapi ini agak kebalikan. Kalau waktunya makin singkat, makin kecil, skornya yang tinggi gitu. Biaya juga. Nah, nanti baru dibuat angka-angkanya. Setelah itu baru tentukan prioritasnya. Jadi itu kayak gagasan paling bagus di antara bukan paling bagus, paling apa ya? Paling prioritas dibandingkan yang lain. Oke. Ya, tadi yang nanya tadi siapa, Tengku? Saya Pak Jessica Oh, Angko. Jessica ya, Jessica. Oke, ya. Saya Baik Pak Coach Tengku, terima kasih. Selama ini Jessica belum tahu ya tentang itu ya, bingung ya Jessica ya. Iya, Ya, benar. taunya Ternyata sinkronisasi uterus taunya ya. Gimana biar sapi itu bunting gimana aja. biar sapi itu terus memproduksi gitu Jessica ya. Iya, Betul, iya benar sinkronisasi ya Coach. namanya. Iya, Betul, sinkronisasi. Betul sinkronisasi Coach. ya. Iya, Iya, gitu. biar bunting terus. Nah, itu dia. Tapi jangan di orang penyuluh KB nanti melanggar nggak berhasil. Iya. Ya, itu Baik biasanya di Coach. sapi biasanya itu ya. Oke. Iya, karena saya pernah bimbing latsar juga dokter hewan Jessica di sini. Dokter hewan di Pemkot Lubuk Linggau ya. Oke. Pernah saya bimbing latsar juga itu. Tapi dia bukan mengambil itu, dia mengambil tentang karena waktu mau Idul Adha dia mengambil tentang bagaimana sih pentingnya pemeriksaan kesehatan hewan kurban itu gitu. Iya, Oke. Baik. setelah dan sebelum. Terima kasih Jessica atas tanggapannya, terima kasih juga Tengku atas paparannya. Tengku, Saya boleh menambahkan sedikit, Pak? kayaknya Tengku ini terinspirasi dari Anissa ya, bimbingan saya ya. Kenal dengan Anissa? Anissa kenal Pak, itu dia satu Ya. apa? Ya. Betul. Dan itu Anissa bimbingan saya itu angkatan 5 kalau nggak salah ya, angkatan 3 itu. Dia mengambil juga yang kayak Tengku bagaimana sih perlunya panduan dalam melakukan percobaan gitu. Dia menggunakan apa ya? Yang percobaan untuk tikus itu apa namanya itu? Apa namanya? Pokoknya gitulah ya. Iya. Tuh. Dia ada di bagian anatomi Pak. Jadi kalau nggak salah tentang intervensi mencit gitu Pak. Ya, kira-kira gitulah. Pokoknya ada tikus ya. Ya, saya bilang nanti kalau mau buat buku panduan, sekalian buat video tutorial panduannya, jangan mahasiswanya nanti ya yang dijadikan percobaan gitu loh. Oh enggak coach katanya. Iya. Oke, baik. Nah, coba di Tengku dilihat yang pertama di atas paling atas Tengku. Paling atas. Nah, gini ya. Nah, kalau saran saya Tengku, misalnya nomor 1 boleh ya. Boleh ya. Nah, yang saran saya kalau Tengku ini bagus Tengku kalau mau dijadikan aktualisasi nanti Tengku. Bagus ini kalau menjadikan. Maksudnya analisisnya sudah runut ya, sudah terarah gitu ya. Jadi bisa nanti kalau misalnya mau dijadikan. Tapi tadi udah ketemu coachnya kan? Ya, mungkin. Kalau mau dilanjutkan ini bagus ini. Jadi belum optimnya pengembangan buku panduan penelitian dengan menggunakan simbol bla 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 itu ya. Oke. Iya Pak. Nah, coba kita lihat ke dampaknya Tengku. Ke dampaknya.
Kita langsung ke isu terpilih saja ya. Dampaknya, Oh iya, Pak. lihat dampaknya itu, duh, tanganmu lincah sekali, Tengku. Scrollnya itu turun naik. Iya, oke. Memperlambat mahasiswa melaksanakan penelitian, kemudian optimal menjadi terhambat, bla bla bla. Nah, ini dampak ini bisa Tengku jadikan isu saja dulu, Tengku. Dampak Oh ini iya, bisa Pak. dijadikan isu, ya. Oh Maksudnya iya, Pak. gini, misalnya memperlambat mahasiswa dalam melaksanakan penelitian dan menggunakan instrumen bla 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 bla, misalnya. Nah, sekarang ini bisa dijadikan isu, lambatnya mahasiswa menyelesaikan penelitian bla 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 itu, ya kan? Oh iya, Jadi Pak. Heeh. isu itu bisa, isu ini ya, isu berhubungan dengan tugas itu bisa kita ambil dari sudut pandang mahasiswa, gitu, Oh iya. ya. Oke, tetapi untuk penyebab dari kita, karena kita akan menemukan, mencari solusi ini kita akan, bukan mahasiswa yang akan melakukan, kita akan melaksanakan, mencari penyelesaiannya, melaksanakan penyelesaiannya, ya. Jadi Oh iya, ini Pak. bisa jadi, misalnya ini saran coach saja ya, isu ya, saran saya, misalnya lambatnya penelitian mahasiswa, gitu kan, atau misalnya masih lamanya penelitian mahasiswa yang menggunakan instrumen PCR misalnya. Dalam arti kata kan mungkin kita bicara waktu, mungkin kalau menggunakan instrumen PCR itu mungkin, kalau saya membayangkan ya, karena saya bukan di bidang itu Tengku ya, ini perkiraan saja. Misalnya dengan instrumen itu ada, itu lambat itu yang seharusnya bisa misalnya 3 hari, tapi mahasiswa seminggu misalnya melakukannya. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, jadi yang ingin diperbaiki Tengku ini gimana sih supaya mereka cepat dan hasilnya bagus gitu misalnya, ya kan? Cepat dan Oh hasilnya iya, Pak. bagus. Nah, nanti yang nomor 2 itu, yang nomor belum optimal pengembangan buku, nanti Tengku masukkan ke Fishbone. Coba lihat Fishbone-nya. Lihat Fishbone-nya tadi. Nah, masukkan Fishbone. Oh iya, Pak. Nah ini Fishbone ini kan baru tulangnya ini. Ini tulang pokoknya misalnya material. Ini sudah benar nih. Material kan belum tersedianya buku panduan. Nah, sekarang Iya, Pak. apa sih yang menyebabkan mahasiswa itu lambat melakukan? Satu, misalnya dari segi materialnya belum tersedianya buku panduan. Dari segi mennya apa? Dari segi kitanya, Oh, kita ASN di situ. Misalnya belum adanya, atau misalnya tutorial atau itu media ya. Belum adanya sosialisasi atau pemberian informasi dari tenaga pengajar tentang apa misalnya. Ya. oh iya. Oke, teknik menggunakan ini misalnya. Oke, gitu ya. Kemudian Oh iya, mesin Pak. belum optimal tata cara akses penyimpanan untuk panduan. Oke. Jadi nanti setelah ini misalnya ini ada beberapa tulang kecilnya lagi Tengku. Saya ingat Pandu ya, Pandu. Tengku ada tulang kecilnya gitu Tengku. Misalnya material nanti ada tulang kecilnya. Belum terusnya buku panduan. Material lagi misalnya belum sedianya video tutorial tentang penggunaan instrumen gitu, seperti itu kan. Oke, Oh atau iya, Pak. misalnya dari segi mennya belum adanya pelatihan, gitu ya. Oke, seperti Oh itu ya. Nanti baru di bawahnya lagi Tengku, di bawahnya lagi. Nah, sebelum kegagasan kreatif ini, ya, maka Tengku pilih saja. Bisa seperti ini, sebentar. Bisa seperti ini, coba ke atas lagi. Ke atas lagi, ke atas. Jadi mana tadi Fishbone tadi? Oh ini, Pak. Oke. Nah ini, misalnya ada 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah bisa 6 penyebab ini, Tengku carikan solusinya satu-satu. Ke atas lagi, Yang kita Oh yang iya, Pak. Fishbone. Nah misalnya belum tersedia buku panduan, maka solusinya membuat buku panduan. Ya, belum optimal tata cara akses data penyimpanan, membuat semacam SOP gitu ya tentang akses dan penyimpanan, bla 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 gitu kan. Belum Iya, ada Pak. anggaran. Ini kita hindari saja berbicara ya. Ya, karena Oh iya, sensitif Pak. dan juga ini Berarti boleh penyelesaiannya dihapus ya, Pak? ya dihapus saja. Penyelesaiannya Oh iya, bukan Pak. dari kita. Kita Iya, cukup Pak. mengajukan selesai. Itu bagian anggaran kan? Oke. Iya, Pak. Kemudian method. Penggunaan PCA dan atau hanya mengandalkan seorang yang mampu untuk mengarahkannya. Nah, ini karena orang yang mampu, orang lain dianggap tidak mampu kan? Ini kemen sebenarnya.
masih rendahnya Oh, pemahaman laboran tentang misalnya oh, penggunaan pengoperasian PCR bla 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 gitu. Ya kan? Nah, oh ya. dari sini maka misalnya ada 6, Tengku ada 6 ini. 6 ini nanti Tengku rumuskan satu-satu, boleh seperti itu. Jadi misalnya tadi nomor 1 masih buku panduan, membuat buku panduan gitu. Belum mata cara, mau merumuskan tata cara bla 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 gitu kan. Nah, dari situ baru Tengku masukkan ke bawahnya lagi Tengku. Itu yang ditanyakan Jessica tadi. Nah, yang kok tabel bawah tadi. Nah, ini baru itu gunakan ini. Ya. Kan banyak nih gagasannya, misalnya Tengku ada 6, dari 6 penyebab ada 6 gagasan yang Tengku masukkan ya. Nah, dari 6 gagasan itu kan, itu kayaknya sulit, bukan sulit, agak susah, untuk menyelesaikannya dalam satu waktu. Ya kan? Maka kita pilih prioritas mana yang akan kita dahulu kerjakan, yang akan kita kerjakan. Nah, gitu. Kita hubungkan dengan aktualisasi, selama 30 hari aktualisasi, rasanya tidak mungkin untuk menyelesaikan ke-6-6-nya. Maka kita Oh, ya. pilih satu. Kita pilih satu, itu menggunakan cara yang seperti Tengku ini. Tapisan McNamara. Ya. Tapi yang Tengku ini bagusnya banyak sekali elemennya ya. Efektivitas, kemudahan, gitu ya. Waktu, Oh, ya. biaya, gitu ya. Oke. Boleh ambil 3 saja, enggak apa-apa sih Tengku. Tapi kalau Oh, lebih banyak sini sebenarnya lebih bagus. Hasilnya lebih bagus, lebih meyakinkan kalau banyak seperti ini. Ya. Oke, maka misalnya terpilihlah tadi, benar terpilih nomor 1 dibuatnya buku panduan. Nah, maka di bawahnya gagasan kreatif terpilih itu buku panduan, maka di sini tadi, di sini dibuatnya buku panduan. Maka inovasinya apa? Gitu. Inovasinya apa? Itu yang dicari dalam kita apresiasi yang 30 hari itu. Kan gagasannya sudah dapat buku panduan. Nah, buku panduan yang bagaimana? Gitu. Yang oh ya. merupakan inovasi yang kalian lakukan. Misalnya, Tengku mau buat buku panduan yang pakai barcode, misalnya. Sehingga mahasiswa tinggal klik barcode muncul gitu. Ya kan? Oh, ya. Atau mau Nah, bikin buku panduan yang interaktif. Mungkin ya. Atau bikin buku panduan yang semacam lembar kerja, terserah. Gitu ya. Oke, gitu Tengku ya. oh Oke, ya, Pak. jadi Terima kasih, Pak. kalau saya bilangnya udah pas. Ya, sudah pas. Jadi sudah menarik isunya sudah pas, kemudian analisnya juga sudah pas dan juga merumuskan gagasannya juga sudah pas, ya. Tinggal nanti kalau saran saya ikut sama seperti Tengku, ketika kalian memilih isu, gunakan saja dua-duanya. Perbedaannya, APKL itu untuk menilai kualitas isu, USG itu untuk memilih isu prioritas atau isu yang akan kita carikan penyelesaiannya. Nah, boleh, misalnya Tengku tadi ada berapa isu? 6 ya isu, Tengku tadi ya. Oh iya, Pak, 6. 6. Nah, boleh cara seperti Tengku, 6 itu dianalisis setelah APKL, dianalisis pakai USG, atau boleh ambil 3 saja. Yang peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3 dari APKL. Ambil 3 saja untuk dipilih yang mana akan menjadi isu prioritas. Gitu. Asal jangan 2 ya. Kalau 2 itu tidak perlu dianalisis lagi. Cukup pilih saja, pilih aku atau dia kalau 2. Ya kan? Nah, makanya kami yang laki-laki ini tidak dianjurkan beristri 2, tapi beristri 3 boleh. 4 malahan lebih bagus. Karena kalau 2 tinggal dibandingkan, mau ini atau itu. Tapi kalau bertiga kan ada perbandingannya. Mau 1 ke 2, 1 ke 3, 2 ke 3, banyak perbandingannya gitu. Kalau 4 lebih bagus lagi. Kalau 1 ke 2, 1 ke 3, 1 ke 4, gitu. 2 ke 3, 2 ke 4, 3 ke 4, lebih banyak lagi perbandingannya. Ya? Ya, tapi jangan diikuti ya tadi teori saya tadi itu teori yang belum tentu kebenarannya itu ya. Iya. Oke. Nanti diikuti sama Tengku. Jangan diikuti Tengku ya. Iya, Oh iya, teori Pak. saya. Ya, boleh, tapi boleh. Jadi seperti Tengku boleh 6-6-nya dianalisis lagi. Boleh juga nanti 3 saja, ambil 3 saja. Kenapa tidak 2? Kalau 2 tidak perlu dianalisis, cukup dipilih kalau 2 itu. Kan tinggal milih kalau 2, pilih aku atau dia kan, pilih A atau B. Nah, gitu ya. Oke. Baik ya. Oke. Yang 2 juga kayaknya tinggal milih dan tidak kalau cuma 2 yang mau ada 2 misalnya isu mau diprioritaskan, tidak juga harus analisis, bisa dengan cara lain. Misalnya sholat istikharah misalnya. Karena mungkin bingung kan, aduh saya ada 2 pilihan, bingung nih yang mana yang mau dipilih. Sudah. Luar biasa.
Oke, oke, makanya tiga itu supaya lebih banyak perbandingannya gitu ya, lebih banyak dan juga hasilnya lebih maksimal. Oke, baik untuk Tengku tepuk salut, 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 salut. Oke, baik. Jadi Tengku sudah memulai dengan bagus sekali. Mudah-mudahan yang berikutnya sama seperti Tengku bagus juga ya. Tapi bila perlu lebih bagus lagi. Silakan. Siapa? Jangan say cat lah ya. Ini kayaknya say cat kalian ya. Say cat, malu-malu kucing. Bukan saya seket coach, tapi sesungguhnya setelah melihat punya Pak Tengku jadi keder. Keder atau Dimulai insecure ya? dimulai dengan nilai yang cukup tinggi jadi agak sulit. Oh gitu ya. Mestinya Tengku tadi terakhir ya. Ya Rika ya. Oke, nggak apa-apa. Kita sambil diskusi, kita sambil belajar. Tapi Kita kan tidak, kalau misalnya saya juga menganalisis punya Pak, tidak menyalahkan, tapi kita mencari solusi ya, mengarahkan gitu. Ya, saya hanya bingungnya begini coach, di saat kita sudah menentukan isu, kemudian juga kita cari beberapa alternatif solusi dari permasalahan tersebut sehingga menghasilkan gagasan inovatif. Nah, dituangkan ke dalam beberapa kegiatan. Apakah yang dimaksud di poin-poin analisis fishbone tadi dari main material, metode dan sebagainya itu merupakan salah satu bentuk dari kegiatan atau itu masih dalam bentuk gagasan? dan itu masih dalam bentuk masalah bentuk masalah, Rika. Karena itu kan penyebabnya. Kan isu itu kan kita ambil yang umum dulu. Seperti tadi, isu tadi misalnya saya sarankan ke Tengku tadi misalnya masih lamanya mahasiswa melakukan penelitian dengan menggunakan instrumen ini. Oke, nanti ketika didiskusikan dijelaskan yang seharusnya instrumen ini misalnya selesai dalam 3 jam, 3 hari dia melakukan penelitian, tapi ini bisa sampai berminggu-minggu atau memerlukan waktu yang 1 minggu. Nah itu isu kan. Nah kita cari penyebabnya apa? Oh mungkin dari pemahaman mahasiswanya, tapi kita dari mahasiswanya, oh dari kitanya, oh mungkin kita selaku dosennya itu tidak memberikan informasi cara melakukan menggunakan instrumen itu, atau dosennya belum membuat video tutorial menggunakan instrumen yang benar, oh dosennya belum membuat buku panduan, atau buku panduannya sudah ada tapi belum up to date, belum mutakhir, seperti itu. Itu Tika. Nah dari situ baru kita bisa merumuskan gagasan. Nah, kalau misalnya yang terpilih dari yang tadi McNamara yang ditanyakan Jessica tadi misalnya belum tersedia video tutorial, artinya gagasan kita membuat video tutorial gitu. Kemarin kan tadi sudah jelaskan sama Bu Milga waktu coaching kan, bagaimana supaya kalian dapat untuk kan kalian sudah mulai menulis rancangan kan. Oke, tadi waktu pertemuan sinkronis pertama saya katakan bahwa rancangan itu awalnya dari isu dan isu itu starting point-nya dari manajemen agen atau smart ASN. Cuma tadi saya agak heran yang Tengku tadi yang pertama isu tadi ya. Kita kembali ke Tengku tadi. Kok hubungannya ke smart ASN apa sih isu pertama tadi Tengku? Oh, Kayaknya nggak ada IT-nya deh Tengku. Isu pertamamu tadi kok langsung tiba-tiba kamu hubungkan ke smart ASN. Ya. Oh iya Pak. Kayaknya Saya agak juga sedikit baru jaka sembung deh. sadar. Iya, jaka sembung masak di tungku. Agak sedikit nggak nyambung Tengku. Oh iya. Ya, kayaknya itu lebih pasnya ke manajemen ASN. Karena ke Pak manusianya, bukan pemanfaatan IT-nya Tengku. Yang nomor 1, coba kamu lihat lagi nomor 1 tadi ya. Oh iya Pak. Memang baru sadar juga yang nomor pas 1 tadi ya. Pak. Ya. Ya bahasa Inggris. Ya, kalau nggak salah yang nomor 1 tadi isinya apa tadi yang Tengku tadi nomor 1 tadi isinya tadi itu. Ini kemampuan bahasa Inggris mahasiswa masih belum optimal gitu. Gitu ya. Ya. Ya yang ini. Kayaknya itu ke manusianya deh. Bagaimana ASN itu membantu mahasiswa itu mengembangkan kompetensi mahasiswa dalam berbahasa Inggris kayaknya. Iya Pak. Loh, kok sudah berubah jadi manajemen tadi smart ASN? Baru dirubah Pak. Jadi Tengku ini adaptif berarti coach. Bentar mau Salah ditayangin satu dulu. langkah adaptif. Injury time ya. Di masa-masa injury time. Benerin dulu gitu. Oke. Good job. Ya silakan. Siapa yang nomor 2? Jadi gini. Ini saya kasih contoh yang kemarin saya bilang kawan Tengku itu. Dia aksi apa? Ininya simple saja. Tapi sebenarnya agak rumit juga sebenarnya.
Tapi kelihatannya sederhana. Yang ini saja seperti saya. Jangan berpikir terlalu jauh ya. Nah ini kawan Tengku ini kan, yang sekarang lagi off itu. Nah, dia cuma ini. Buat guidebook. Nah ini tadi guidebook pengembangan panduan ini. Oke. Sama, maka saya bilang kayaknya kawan Tengku ini ke Fakultas Prodi Kedokteran, Fakultas Kedokteran Ilmu Kesehatan. Oke, ya. Nah, jadi dia cuma bikin ini saja nah. Nah, ini dia bikin ini dia, ya. Bikin buku panduan, tapi bukan panduan sembarang panduan, panduan yang dilengkapi dengan tutorial, kemudian apa itu ya? Kemudian ada langsung prakteknya gitu. Jadi bukan hanya sekedar buku panduan selesai gitu. Jadi dia bikin buku panduan, nanti ada video tutorialnya, kemudian ada langsung dia penerapan langsungnya. Kemudian nanti akan ada ke mahasiswa itu before and after-nya. Jadi sebelum mahasiswa itu diberikan materi tentang panduan ini, ditanyakan dulu sih sampai di mana prior knowledge mahasiswa itu. Nanti dibandingkan. Oke, diberikan dan dibandingkan. Ditanyakan lagi. Ada kayak pretest post-test itu loh. Oke. Silakan next. Boleh, Coach. Oh ya, silakan Despi. Nah, gitu dong Despi. Iya. Yang ketiga saya minta dari Unsri ya. Unja sudah ada perwakilan, Unip, Despi, Unsri belum nih. Sudah terlihat? Sudah terlihat, Coach? Oke, sudah. Oke. Selamat siang teman-teman semuanya dan Coach Ariel, terima kasih untuk kesempatannya. Di sini Desvi langsung aja ya untuk memaparkan apa yang sudah dibuat untuk tugas 2 di agenda ketiga terkait identifikasi isu dari manajemen ASN dan Smart ASN. Di sini ada 6 isu yang Desvi ambil untuk 3 isu terkait manajemen ASN dan 3 isu terkait Smart ASN. Terkait manajemen ASN ini kebanyakan berasal dari belum maksimalnya penggunaan ataupun kegiatan yang ada di Prodi Deswi, yaitu Prodi Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini. Yang pertama itu belum maksimalnya penggunaan platform digital. Lalu yang kedua belum optimalnya kegiatan literasi digital itu sendiri. Dan yang ketiga itu penelitian mahasiswa yang belum dilakukan berdasarkan payung penelitian yang dimiliki oleh dosen masing-masing gitu. Nah, dari ketiga masalah atau isu dari manajemen ASN, ini kebanyakan yang terdampaknya adalah mahasiswa dan dosen. Gitu. Jadi untuk isu pertama itu mahasiswa, isu kedua itu mahasiswa, dan isu yang ketiga itu dosen. Karena perbedaan penelitian yang dilakukan oleh dosen, jadi ketika dosen nantinya mau naik, mau mengajukan untuk lektor kepala ataupun guru besar, harus penelitian yang sudah dilakukan bersama mahasiswa itu tidak bisa diklaim gitu. Itu untuk yang manajemen ASN. Lalu 3 permasalahan atau 3 isu yang dilakukan terkait Smart ASN. Yang pertama itu minimnya informasi terkait platform digital yang dapat mendukung penelitian. Yang kedua, belum maksimalnya penggunaan aplikasi Mendeley dalam penulisan skripsi mahasiswa di Prodi. Dan yang terakhir adalah penggunaan Yudhistira sebagai portal absensi mahasiswa yang hanya bisa diakses oleh dosen. Nah, ketiga masalah ini terkait Smart ASN ini juga berdampaknya di mahasiswa dan dosen rata-rata. Untuk yang pertama terkait minimnya informasi terkait platform digital, ini menyebabkan penelitian yang harusnya bisa lebih cepat, jadinya karena minimnya informasi tentang penggunaan platform digital, jadinya lebih lama untuk dilakukan gitu. Terus data yang diperoleh juga kadang tidak akurat karena tadi mengelolanya masih manual. Jadi keakuratannya itu masih sangat besar untuk berpotensi tidak akurat. Terus yang kelima terkait penggunaan aplikasi Mendeley. Jadi mahasiswa dan dosen itu masih belum banyak menggunakan Mendeley sehingga untuk proses citasi
itu lebih lama dan tidak maksimal. Jadi bisa kemungkinan itu terlewat ataupun tidak masuk ke bibliografinya atau daftar pustakanya. Terus tentang Yudhistira, karena dia hanya bisa diakses oleh dosen dan untuk bertujuan untuk absensi saja, sehingga mahasiswa itu tidak bisa mengakses. Lalu isi dari Yudhistira itu hanya sekedar jurnal pembelajaran dosen aja. Jadi nggak bisa upload materi perkuliahan, terus upload tugas-tugas di dalam Yudhistira. Selanjutnya, dari Yudhistira juga, ketika dosen mau memberikan materi kepada mahasiswa itu bisa lewat personal chat ataupun Google Drive gitu. Jadi lebih double job kayaknya ya kalau dari Yudhistira. Nah, dari isu-isu yang ada itu saya analisis lewat APKL dan didapatkan isu keempat yang ingin saya bahas. Maaf sebelumnya untuk laporannya ternyata lupa saya masukkan untuk analisis isu APKL-nya karena Oke. saya coret-coretnya kemarin di kertas gitu. Oh gitu. Nah, Ya, ya. saya Nggak juga di baru dinding. sadar Cara-caranya nggak ternyata. di dinding. Enggak, dinding. Ya untung nggak di dinding ya, Coach. Iya betul. Oke. Jadi dari masalah yang ingin saya ambil tentang minimnya informasi penggunaan platform digital dalam penelitian untuk membantu penelitian itu saya analisis dengan menggunakan Fishbone seperti sarannya Coach Ariel di pertemuan sebelumnya. Di sini saya mengambil 4M, 1E, man, machine, method, material, dan environment. Nah, untuk masalah man-nya ini ada di mahasiswa dan dosennya yang memang belum ada pelatihan, jadi belum pernah mendapatkan pelatihan tentang penggunaan platform digital seperti Publish or Perish, terus juga Mendeley, terus Space gitu. Itu dari manusianya. Terus dari mesinnya, dari toolsnya itu hambatan dalam penggunaan platform digital yang dapat mendukung penelitian. Karena tadi mereka belum pernah mendapatkan pelatihan, makanya mereka belum tahu bagaimana cara menggunakan platform digital tadi. Terus dari kebijakan dari lingkungan itu diambil terkait kebijakan dalam penggunaan platform digital dalam penelitian. Jadi kalau di buku panduan penyusunan skripsi itu memang tidak ada kebijakan tertulis tentang penggunaan platform digital, hanya saja di sana sudah mulai disinggung. Misalkan dalam penulisan kutipan itu mengacu pada APA, terus juga untuk penulisan tinjauan pustaka itu harus menggunakan minimal 5 buku dan 10 jurnal gitu. Jadi di sana memungkinkan untuk adanya penggunaan platform digital dalam penelitian. Terus terkait metodenya belum adanya pedoman tentang penggunaan platform digital dalam penelitian. Jadi karena memang tidak pernah, lalu ya memang belum ada pedomannya gitu. Dan yang terakhir itu tentang materialnya, yaitu belum adanya referensi dalam penggunaan platform digital yang mendukung penelitian, baik itu bentuknya di luar kampus ataupun dari dalam kampus sendiri, internal kampus. Nah, itu tentang diagram fishbone-nya. Nah, dari kelima permasalahan ini, saya memberikan untuk sekarang itu masih 3 gagasan kreatif berdasarkan 5 masalah. Misalkan dari machine, environment, method, dan material gitu. Yang pertama adalah sosialisasi tentang penggunaan platform digital yang dapat mendukung penelitian ini kepada mahasiswa dan dosen. Nah, ini sesuai dengan permasalahan bahwasanya mahasiswa dan dosen memang belum pernah mendapatkan pelatihan tentang ini gitu. Pelatihan, sosialisasi maksudnya. Terus yang kedua itu penyediaan buku pedoman atau handbook sebagai referensi yang berisi tentang informasi penggunaan platform digital yang dapat mendukung penelitian. Nah, setelah sosialisasi ini rencananya untuk gagasan kreatifnya mau dibentuk digital, jadi bentuknya flyer yang disosialisasikan gitu. Nah, nanti dari kumpulan flyer itu akan dijadikan buku pedoman atau handbook yang nanti bisa digunakan oleh mahasiswa dan dosen. Terus yang ketiga melakukan diskusi dengan kelompok kecil tentang penggunaan platform digital. Jadi kelompok diskusi ini di sini untuk
untuk menanggapi permasalahan terkait hambatan dan juga metode dan material gitu. Mungkin itu saja Coach yang bisa saya sampaikan. Baik, terima Gitu. kasih Despi. Ya, Coach. Pertanyaan saya Despi, plafon digital itu apakah dia banyak macamnya atau hanya satu? Banyak Coach, kalau untuk yang mendukung penelitian yang selama ini saya gunakan banyak. Jadi nggak Misalnya, cuman satu aja. misalnya. Misalkan kalau untuk mencari jurnal, misalkan saya biasa menggunakan Publish or Perish, Research Hmm, Rabbit, terus juga Skyspace dan juga Mendeley. Terus oh, gitu. untuk menganalisis data di bagian bab 3 mungkin ya. Untuk yang Hmm, kuantitatif itu kan bisa ada SPSS, terus juga hmm. saya sering pakai, aduh saya lupa lagi. Oh ya, nggak apa-apa. Ada satu Maksud saya lagi, gini, maksud saya gini, satu lagi. seandainya itu mau diselesaikan tadi plafon digital, kalau misalnya ini nanti mau jadi rancangan aktualisasi, apakah bisa dalam 30 hari itu membahas semuanya itu? Ini sebenarnya sudah pernah saya ujikan. Bukan saya ujikan, maksudnya sudah pernah saya terapkan di kampus lama saya ya, Coach. Jadi saya Hmm? pernah dalam 16 kali pertemuan untuk perkuliahan, ini saya minta ke mahasiswa saya untuk selalu menggunakan platform-platform digital yang saya sarankan gitu. Nah, Hmm. kebanyakan dari mereka yang nurut ya, Coach. Ini sangat membantu, kata mereka, ini sangat membantu ketika mereka menyusun penelitian gitu. Karena kan ketika saya saya memberikan gambaran bagaimana penggunaan Mendeley, apa manfaatnya, terus juga akan Hmm. semudah apa ketika kamu menggunakan Mendeley gitu. Hmm. Yang dirasakan mahasiswa ketika mereka ikut, walaupun nanti mereka bingung sama penjelasan saya, mereka bisa mencari sumber referensi lain gitu, seperti YouTube gitu. Gitu, Coach. Jadi Oke. mungkin tambahan juga dari yang Coach Ari sampaikan, kalau misal sebanyak itu apakah mungkin bisa diterapkan selama 30 hari, mungkin akan saya batasi, Coach. Misalkan untuk bab 1 itu mungkin kita berfokus kepada pencarian latar belakang dengan menggunakan Research Rabbit gitu. Terus yang bab 2-nya kita pakai Mendeley, bab 3-nya kita pakai SPSS, untuk bab 4-nya kita pakai yang lain lagi. Itu, Coach. Ya, kalau saran saya ambil satu-satu dulu, tapi betul-betul ada uji cobanya gitu, ada reviewernya gitu, ya. Jadi hasilnya memang benar-benar maksimal gitu, ya maksimal. Misalnya tadi mau menggunakan Mendeley, ya Mendeley saja dulu gitu, ya. Tapi betul-betul ada misalnya bikin dulu semacam draft, kemudian draft itu diuji cobakan, kemudian minta bila perlu adakan FGD ajak dosen senior atau apa gitu, ya. Oke. Bila perlu buat dulu kayak penelitian awal untuk melihat apakah yang akan dibuat ini memang dibutuhkan mahasiswa gitu. Mungkin menyebarkan kuesioner ke mahasiswa gitu kan? Iya, itu. Jadi oke. Jadi gitu, saran saya gitu ya. Nah, gitu. Ya, jadi Oke, nanti Coach. takutnya keteteran harus selesai banyak itu Oh, ya. Iya. iya. Ya kalau Jadi kalau mikir juga terlalu saya, banyak, Coach. ya kalau terlalu banyak keteteran, akhirnya hasilnya juga nggak maksimal nanti. Nah, hasilnya tidak maksimal. Ya, oke, baik. Oke. Nah, sekarang kita lihat isunya. Isunya, Tengku ngopi ya, ngopi nggak ngajak-ngajak ya. Oke, ya izin saya share screen ya, Despi ya. Isunya. Nah, ini misalnya belum maksimal penggunaan platform digital. Ini betul, kembali ke manajemen ASN, bagaimana kemampuan ASN-nya ya. Dari segi kompetensinya gitu ya. Oke, kegiatan literasi digital juga bisa juga ke manajemen ASN-nya. Artinya kegiatan-kegiatan yang ada. Kemudian juga berdasarkan payung penelitian dosen. Ya, bagaimana dosen itu mengarahkan ke mahasiswanya ya. Kemudian ini Smart ASN karena di sini informasi, tapi ini terkait dengan informasi platform digital ya. Oke, jadi kayaknya nomor 4 dengan nomor 1 ini agak mirip-mirip ya. Ya enggak? Ya kan? Nomor 4 ini bisa jadi penyebab nomor 1. Kenapa belum maksimal penggunaan platform digital? Penyebabnya bisa minimnya informasi terkait platform digital. Gitu ya. Oke.
Ah, ini juga belum maksud penggunaan Mendeley. Kenapa ini bisa jadi penyebab? Penyebabnya apa? Penyebab yang ini. Karena salah satu penggunaan plafon digital ada Mendeley tadi katanya tadi. Nah, gitu ya. Oke. Penggunaan istilah ini bisa jadi istilah penggunaan istilah sebagai portal. Jadi ada aplikasi tapi hanya sebatas dosen yang menggunakannya, ya. Oke. Nah, anggaran ini sudah dibenari dan dari APKL dan USG maka terpilihnya yang ini tadi ya. Minimnya plafon digital, penggunaan plafon digital. Yang nomor 1 tadi ya, Despi ya. Nomor 1 dengan penyebabnya, aduh Despi. Saya ini pakai kacamata loh Despi. Kecil sekali tulisannya. Sampai saya harus melotot gini bacanya. Iya. Kecil sekali tulisannya. Kita zoom ya. Kalau kita zoom gimana? Ya, Tata harus di zoom dulu ya. Harus di zoom dulu. Iya. Oke. Mahasiswa dan dosen belum mendapatkan pelatihan. Nah, ini bisa kita katakan benar manusianya, bicara tentang belum optimalnya pemahaman ya. Mesin hambatan dalam menggunakan digital. Nah, ini juga bukan penyebab, ini hambatan mesin apa yang menyebabkan dari segi tools. Nah, gitu. Ya. Mungkin seperti yang dikatakan Teguh tadi, belum adanya pedoman penggunaan plafon digital, gitu ya. Oke, environment kebijakan terkait pengembangan plafon digital, ya lingkungannya ya, regulasinya. Kemudian belum adanya pedoman tentang penggunaan kok method machine ya. Ini kayaknya kalau metode ini semacam pelatihan ini lebih bagusnya. Ya. Belum adanya BIMTEK atau belum adanya pelatihan gitu ya. Oke, atau apa ya? Apa belum sedikitnya Workshop mungkin, kesempatan Coach. gitu. Kalau pedoman ini biasanya ke sini larinya. Oke. Ya Oke, kan? Coach. Ya, pedoman ini bisa lari ke sini. Ya, belum adanya referensi material, oke bisa referensi. Dari situ, nah maka sama seperti dengan Tengku tadi 1 2 3 4 5, carikan satu-satu ini solusinya apa, solusinya apa, solusinya apa, solusinya apa, solusinya apa. Itu cara pertama. Cara kedua, cara kedua, USG lagi. 1 2 3 4 di USG. Ternyata setelah di USG, maka terpilih ini misalnya. Mana tadi yang pedoman tadi ini, terpilih ini dari USG. Penyebab prioritasnya adalah belum menurut kita, kalian belum adanya pedoman ini. Maka rumuskan gagasan kreatif untuk memunculkan pedoman ini. Tinggal diganti positif saja, yaitu menyusun atau menyediakan buku pedoman gagasan kreatifnya. Nah, kalau sudah terpilih situ, tidak usah lagi pakai McNamara, karena kita punya satu dari terhadap cuma satu. Kalau yang cara Tengku tadi kan ini cari solusi, ini cari solusi, bingung kita kan solusi mana yang mau diatasi. Maka gunakan McNamara. Nah, boleh kita analisis dari penyebab ini ternyata penyebabnya ini. Nah, gitu. Penyebab utamanya ini misalnya. Dan ini kita carikan solusinya. Ya. Oke. Jadi kita kembali ke sini gagasannya. Nah, tadi gagasannya ini tadi ya, membuat semacam handbook katanya kan. Sosialisasi tentang penggunaan penyediaan handbook. Nah, sosialisasi kan ini bisa jadi yang ini tadi ya, belum terjadinya media informasi tadi, mana tadi ada media informasi, bukan di sini ya. Oke, ya. Kemudian penyediaan buku, melakukan diskusi penggunaan plafon digital. Nah, nanti kalau seandainya misalnya terpilih yang ini, misalnya di DSP ingin membuat ini misalnya. Nah, yang ini sosialisasi dan diskusi kelompok kecil itu bisa jadi kegiatan saja. Ya. Jadi setelah dapat buku pedoman, kemudian draftnya itu bisa kita sosialisasikan dulu kepada pengguna untuk mendapatkan masukan-masukan dari pengguna, saran-sarannya. Kemudian bisa kita undang apa dosen senior atau siapa gitu yang menurut DSP dosen yang paham tentang plafon digital, mungkin juga bukan dari prodinya, mungkin dari dosen prodi lain ya tentang ini, ya bisa diajak untuk diskusi kayak semacam FGD atau diskusi kecil gitu, masukkan ke kegiatan. Oke? Oke. Baik. Untuk Despi, mari sama-sama kita kasih tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke. Siapa lagi? Saya berharapnya ini ya, Ilham ya. Tapi tidak tahu ya dia bersedia. Atau siapa? Siapa saja deh. Ibu-ibu siapa? Boleh silakan. Siapa? Coach, izin sebentar ke belakang. Oh iya boleh. Oke.
Saya heran ya, kalau sudah presentasi tadi Tengku, sudah presentasi izin ke belakang, Despi sudah presentasi izin ke belakang. Jangan-jangan yang ketiga ini setelah presentasi izin ke belakang lagi ini. Ayo, ayo, siapa yang kira-kira merasa ingin ke belakang, presentasi dulu, baru boleh ke belakang. Karena syaratnya izin ke belakang harus presentasi dulu. Sudah ada dua tadi, Tengku dengan Despi. Siapa? Silakan. Ayo. Yaudah, Izin saya juga coach. mau izin ke belakang. Silakan Coach. Mutia, Mutia. Oke, saya izin share screen dulu ya coach. Ya, silakan Mutia. Saya rasa setelah Mutia kita cukupkan dulu ya. Yang lain mungkin bisa kalau ada pertanyaan boleh chat saja saya ya, boleh chat atau tanyakan langsung saja. Ya, oke. Karena saya harus coaching agenda juga nih jam 4 nanti. Ya, ya silakan Mutia. Bentar. Hmm. Ini. Oke, baik. Sebelumnya terlihat nggak coach? Kelihatan. Share screen-nya. Cuma agak sedikit kecil saja Mutia. Mungkin bisa di zoom. Ini sudah jelas? Belum berubah nih udah Masih di zoom. kecil deh. Oh, belum berubah ya? Iya. Oke, silakan. Nggak bisa ya? Ini? Oke, Bentar coach, kayak ada kendala. apa itu? Oke. Ini apakah sudah terlihat coach? Oke, sudah. Oke, baik. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik coach, ini untuk intermezzonya dulu di awal. Sebenarnya secara jujur kami belum ketemu mentor sama sekali terkait dengan isu aktualisasi yang ada di Iya. instansi. Penunjukan mentor juga belum kami ketahui. Jadi untuk terkait isunya ini memang yang sehari-hari kita para dosen mungkin berbincang-bincang ataupun berdiskusi. Jadi memang bukan isu yang secara fakultas ataupun jurusan, namun yang memang isu yang kita ambil ini adalah isu yang dekat sekali dengan apa yang kita alami. Oke. Dari matriks ini dapat dilihat ada 3 isu terkait manajemen ASN dan 3 isu terkait smart ASN, di mana sebenarnya isu pertama itu adalah kesenjangan rasio dosen. Tapi sebenarnya nanti ini akan berkaitan satu sama lain nantinya dari kinerja dosennya, nanti dari ini sebenarnya satu keterkaitan satu sama lain. Jadi untuk isu yang pertama itu adalah rasio dosen yang memang masih tinggi sekali. Jadi misalnya idealnya 1:30 di fakultas kami, di jurusan kami itu bisa 1:45. Itu belum dihitung dosen-dosen yang melakukan studi. Belum dikurangi untuk dosen yang melakukan studi di luar. Oke, dari kondisi ataupun isu tersebut berdampak pada terutama beban kerja dosen, di mana di fakultas kami juga banyak prodinya dari D3, S1, dan juga ada kampus Indralaya, kampus Palembang. Jadi memang nanti beban kerja dosen ini akan berdampak pada pembagian kelas nantinya. Ini agak merepotkan juga isu ini. Kemudian dampaknya yang kedua yaitu tidak optimalnya kegiatan belajar mengajar dosen. Adapun pihak terdampak yaitu jelas dosen dan mahasiswa.
Nah, untuk isu manajemen ASN yang kedua, itu belum optimalnya disiplin dosen dan mahasiswa untuk hadir tepat waktu. Sebenarnya ini juga terkait dengan tadi beban kerja dosen. Sebab adanya pembagian kelas dan segala macam itu suka bersimpangan, akhirnya dosen ya datangnya lambat atau mereka bisa ganti hari seperti itu. Jadi memang masalah utamanya itu dari beban kerja dosen sebenarnya. Nah, kondisi idealnya memang dosen dan mahasiswa hadir tepat waktu untuk melaksanakan kegiatan belajar. Akibatnya, ataupun kalau misalnya permasalahan ini tidak diselesaikan, ya waktu belajarnya berkurang, serta mengurangi konsentrasi belajar. Pihak yang terdampak yaitu dosen dan mahasiswa, pastinya dosen dan mahasiswa. Nah, ini permasalahan yang lagi sering diperbincangkan dan juga memang dibutuhkan bagaimana solusinya sebenarnya di kalangan kami para dosen, yaitu adanya kecenderungan tren menurun dari tingkat kompetensi mahasiswa. Ini didukung dengan data ataupun dosen-dosen yang biasanya dia melakukan ujian komprehensif, itu banyak sekali yang mengatakan bahwa mahasiswa untuk pemahaman materi dasar ya. Jadi kalau kami di bagian accounting, itu untuk jurnal dasar aja mahasiswa kesulitan untuk menjelaskan atau memahami materi tersebut. Padahal itu mereka melakukannya sedang melakukan ujian komprehensif, maksudnya kan. Jadi di sini memang dampak dari kompetensi mahasiswa menurun ini yang pertama rendahnya pemahaman materi, kemudian adanya waktu yang lebih untuk menjalankan remedial ataupun tugas tambahan, serta berdampak terhadap remunerasi dosen. Karena di fakultas kami itu remunerasi dosen berkaitan dengan nilai yang diraih oleh mahasiswa. Jadi dosen bisa berkurang remunerasinya hanya dibayarkan 80%, 70% atau 60%. Nah, dari sini yang terdampak yaitu dosen dan mahasiswa. Kemudian untuk permasalahan atau isu ASN, Smart ASN itu pertama penggunaan platform digital yang belum optimal. Contohnya kegiatan pembelajaran dilakukan secara tatap muka penuh. Karena menurut saya pembelajaran secara tatap muka penuh ini sebenarnya memakan waktu ya, apalagi terkait dengan beban dosen tadi, seharusnya bisa dilakukan secara hibrid. Jadi ada beberapa mungkin materi-materi yang bisa dilakukan via Zoom, itu bisa kita lakukan via Zoom. Tapi ini enggak, kita harus diwajibkan untuk tahun ini semuanya tatap muka penuh. Nah, akhirnya dengan bentrokan waktu mengajar, sering dilakukannya perubahan jadwal. Jadi di sini yang terdampak dosennya, mahasiswa, dan juga tenaga pendidik. Untuk isu yang kelima, adanya absensi yang digunakan masih secara manual. Ini terkait dengan kehadiran tadi, disiplin kehadiran dari mahasiswa dan juga dosen, karena semua absensi masih digunakan secara manual. Waktu online kemarin, pembelajaran waktu COVID online itu kita menggunakan e-learning dan juga absensinya pakai e-learning. Tapi secara tahun ini baru full tatap muka atau full offline, absensi secara online itu tidak diberlakukan lagi. Nah, itu yang menjadi permasalahan sebenarnya, hal yang baik tahun lalu kenapa tidak diterapkan ataupun ditingkatkan di tahun ini. Nah, dampaknya itu adalah daftar kehadiran sering disalahgunakan, mahasiswa bisa titip absen segala macam, bisa juga jam mengajar misalnya hadirnya jam 10, padahal dosennya hadir jam 11 tapi tetap jam 10 ditulis, serta rekap absensi tidak dapat disiapkan dengan segera, artinya tidak real time. Nah, yang terdampak yaitu dosen, mahasiswa, dan juga tenaga pendidik. Untuk isu yang kedua adalah, isu yang terakhir terkait Smart ASN itu tentang penggunaan AI. Jadi memang tidak adanya batasan ataupun kebijakan ataupun peraturan regulasi terkait penggunaan AI ini. Akhirnya mahasiswa secara bebas menggunakan AI, kemudian berdampak ya tadi tingkat pemahaman mahasiswa rendah serta nilai mahasiswa menjadi bias. Yang terdampak dari masalah ini adalah dosen, mahasiswa, dan pada akhirnya nanti secara luas fakultas yang akan berdampak terhadap kualitas alumninya nanti. Oke, dari isu tersebut, ke 6 isu, saya menggunakan teknik APKL, di mana setelah melakukan perhitungan menggunakan teknik APKL didapatkan ranking pertama yaitu isu prioritas, itu yang nomor 3, adanya kecenderungan tingkat kompetensi mahasiswa yang menurun. Dan ini memang sangat terasa sekali, maksudnya para dosen juga sering mengeluhkan akan hal ini, baik dari ujian kompre maupun evaluasi-evaluasi pada sehari-hari. Oke,
Setelah dilakukan ini, maka tingkat kompetensi mahasiswa yang cenderung menurun ini merupakan isu prioritas yang saya pilih. Kemudian kita menentukan penyebab dari isu prioritas tersebut, di mana isu prioritas ini tingkat kompetensi mahasiswa yang cenderung menurun. Kalau dilihat dari sisi manusianya, ini penyebabnya itu adanya kurangnya kesadaran diri dari mahasiswa. Kemudian yang kedua, adanya anggapan dari mahasiswa itu hanya mengejar nilai. Jadi mengejar angka nilai itu saja. Kemudian dari segi metodologi, permasalahan yang timbul atau penyebab yang timbul, metode belajar yang belum interaktif. Artinya belum diterapkan metode proaktif dua arah yang optimal. Kemudian metode evaluasi tidak didesain dengan prioritas pemahaman mahasiswa. Jadi evaluasi ya dikasih soal, mereka jawab terserah, nanti kita tinggal menilai. Jadi belum didesain secara, mungkin evaluasi bisa dilakukan secara langsung, bisa secara real time, itu kan bisa melihat pemahaman lebih tepat ya. Kemudian penyebab yang ketiga terkait metodologi ini adanya pengalaman belajar daring untuk tahun-tahun sebelumnya. Jadi pembelajaran daring yang 3 tahun yang lalu itu membuat mahasiswa bahasanya tuh sedikit agak males sedikit nih. Jadi meremehkan atau menyepelekan pembelajaran secara offline saat ini. Nah, itu untuk metodologinya. Untuk terkait mesin atau platform digital, penyebabnya itu adalah penggunaan media digital yang tidak bertanggung jawab. Nah, saya melihat beberapa penyebab ini merupakan satu keterkaitan satu sama lainnya, jadi tidak bisa dipisahkan sebenarnya. Jadi dari analisis Fishbone dapat dilihat bahwa masing-masing penyebab memiliki andil dan menimbulkan permasalahan. Jadi berawal dari pola pikir mahasiswa yang masih banyak hanya untuk mengejar nilai, kemudian didukung juga dengan perkembangan teknologi yang dapat mempermudah mahasiswa itu sendiri, lalu kurangnya metodologi pembelajaran secara langsung dan interaktif, membuat permasalahan ini semakin lama semakin meluas jika tidak segera diselesaikan. Jadi saya beranggapan bahwa permasalahan ini berdampak satu sama lainnya, masih terikat satu sama lainnya. Nah, dari permasalahan yang ada, maka gagasan kreatif yang dapat saya lakukan yaitu membuat penyesuaian kebijakan, baik kebijakan maupun peraturan atas kegiatan pembelajaran dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, serta evaluasi. Di mana persiapan itu dosen seharusnya bisa menyusun dan merencanakan materi ajar dengan media yang mudah dipahami, baik itu bentuknya studi kasus, studi by project, atau visual audio, atau pakai video, serta melakukan pembaharuan soal-soal tanya jawab. Jadi latihan soal, contoh-contoh soal itu harus diperbarui. Jadi jangan pakai template di semester-semester tahun lalu. Kemudian dari segi pelaksanaannya, melakukan aktualisasi rancangan proses pembelajaran dengan memperbanyak interaksi proaktif dua arah. Melakukan evaluasi atau kuis yang tidak terjadwal dengan metode quick and correct. Membuat kelompok belajar di luar kelas dengan kombinasi acak. Artinya maksudnya mahasiswa di luar kelas kita membuat mereka berkelompok tapi kombinasinya acak nih. Jadi mahasiswa dengan pemahaman yang baik itu dikelompokkan dengan mahasiswa mungkin yang pemahamannya kurang. Tapi nilai kelompok ini akan kita nilai juga. Jadi bukan hanya di dalam kelas, mereka yang kelompok di luar kelas itu akan kita nilai juga, evaluasi. Jadi mahasiswa dengan pemahaman baik bertanggung jawab untuk membantu temannya yang memiliki pemahaman yang kurang. Jadi di situ kita anjurkan seperti itu. Nah, kemudian untuk tahap evaluasi, melakukan evaluasi yang tidak terjadwal, baik evaluasi secara individu, kelompok tugas, maupun kelompok belajar. Evaluasi dapat dilakukan dengan media digital, di mana waktu menjawab serta ketepatan mahasiswa dalam menjawab itu dapat dilihat secara langsung. Nah, dalam tahap evaluasi ini, dosen juga perlu menggunakan media digital untuk mengecek penggunaan AI oleh mahasiswa. Jadi, kebijakannya, dosen juga harus update nih, harus update atas perkembangan teknologi informasi yang ada di saat ini. Oke, saya kira itu Coach kurang lebih untuk isu yang ada di fakultas ataupun instansi terkait tempat saya bekerja. Baik, terima kasih Mutia. Oke, coba scroll ke atas Mutia. Ke atas. Terus? Ya, lagi terus. Paling atas. Ya, oke, stop. Nah, kan gini ya, kalau kita membandingkan itu, ya, kita membandingkan itu kondisi yang ada saat ini dengan kondisi ideal itu perbandingannya sama. Dalam arti kata gini, misalnya kita membandingkan tentang rasio.
kita mengatakan rasio idealnya 1,30. Nah, kondisi saat ini kita bercerita rasio saat ini itu Mutia. Gitu. Ini kayaknya pindahin saja yang rasio dosen dan mahasiswa itu, pindahkan ke isu aktual sebenarnya itu tuh. Pindah ke isu aktual. Nah, kondisi saat ini itu berlawanan dengan kondisi ideal yang kamu tuliskan. Rasio dosen adalah 1:30. Nah, sekarang menurut pengamatan atau menurut hasil ya survei singkat Mutia mengatakan kondisi saat ini berapa persen, berapa per berapa rasionya. Gitu. 1/45, Iya. Coach. Ya, jadi kondisi saat ini 1/20 kondisinya berapa? Apa 1/100, 1/50, 1 per berapa gitu. Ya, oke. Karena ini kayak semacam gap analisis, nanti kita akan timbul gap. Oke, gapnya apa? Gapnya bisa jadi itu tadi belum kurangnya dosen dari segi kuantitas ya. Nah, tapi sebenarnya ini juga tidak bisa, bukan tidak bisa ya, hindari saja penggunaan begini karena ini solusinya bukan dari kita. Ya, bukan kita yang menyelesaikannya ini. Kalau misalnya ini penyebabnya misalnya rasio dosen 1:30 ideal, yang terjadi saat ini 150. Kita mau menjadikan 150 kan bukan wewenang kita itu untuk melakukannya. Ya kan? Ya cukup kita bisa jadi nanti usulkan dari prodi, mungkin mengusul ke jurusan mengusul ke fakultas mungkin mengusulkan ke direktorat, siapa yang berurusan kemahasiswaan atau bagian akademik atau apa, supaya ada analisis jabatan lah, analisis kebutuhan. Nanti diusulkan ke Kemendikbud Ristek. Nanti di sana ada BKD, Badan Pengelola Pegawai Keuangannya, BKPSDM kalau di Pemda ini. Nah, nanti dia yang mengusulkan ke BKN ketika akan diadakan pengadaan dosen. Nah, kita kan nanti kita tidak ada terlibat di situ kan, kok cuma mengusulkan gitu. Nah, jadi hindari saja mengambil isu yang berbicara tentang kuantitas. Hindari juga mengambil isu yang berbicara tentang prasarana-prasarana. Hindari juga mengambil isu tentang anggaran. Nah, ambil saja yang terdekat dengan kehidupan kita sehari-hari, dengan tugas kita sehari-hari. Ya, oke. Ada contoh lagi misalnya yang nomor berapa? Nomor 3. Coba nomor 3 cuma nomor 3 saya lihat tadi. Oke. Ini mungkin yang Smart ASN ini bisa penggunaan platform digital yang belum optimal di kegiatan pembelajaran. Kan dia nyambung dengan tugas kita selaku dosen kan, memberikan pendidikan dan pengajaran. Gitu. Ya. Jadi misalnya kegiatan belajar masih dilakukan secara tatap muka penuh, atau boleh kita katakan masih metode konvensional, gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, setelah itu coba kita lihat analisisnya. Analisisnya gimana? Ke bawah lagi analisisnya. Oke, maka menurut Mutia adanya kecenderungan tingkat kompetensi mahasiswa yang menurun. Nah, ini bisa kita jadikan isu asal kita punya data dan fakta. Kita punya data. Datanya apa sih sehingga kita mengatakan bahwa tingkat kompetensinya menurun? Mungkin dilihat dari mungkin kan IPK mahasiswa 3 tahun terakhir ini atau gimana gitu. Dari situ kan? Iya, oke. Kalau dari tren pemberian remedial boleh nggak, Coach ya? Pemberian remedial boleh. Nanti kan dia ketahuan di situ kan. Baik. Kemudian setelah itu carikan penyebabnya. Penyebabnya apa tadi? Ada kecenderungan tingkat kompetensi masih menurun. Penyebabnya apa? Fishbone-nya. Kurangnya kesadaran diri mahasiswa. Nah, ini masih. Jadi yang kembali saya tegaskan, untuk penyebabnya kita melihat dari dalam diri kita. Dalam diri kita sebagai ASN-nya itu apa. Gitu ya. Kenapa sampai menurun? Gitu ya. Oke, kurangnya kesadaran diri dari mahasiswa serta anggapan hanya mengejar nilai. Apakah kita sudah melakukan kegiatan yang bisa membangkitkan kesadaran mahasiswa? Kan itu ya. Kalau memang ada tapi belum berhasil, jawab saja belum optimalnya motivasi untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa. Misalnya. Ya, oke. Metode pembelajaran belum interaktif, ya bisa jadi. Kemudian metode 3 penyebabnya. Dan ini dari mesinnya penggunaan media digital yang tidak bertanggung jawab. Kita harus bertegas lagi yang tidak bertanggung jawab itu yang bagaimana? Ya, jangan gantung-gantung kalimatnya ya. Iya, digantung itu nggak enak loh. Iya, ya nggak Tengku. Enak nggak digantung Tengku? Nggak enak ya.
Diterima enggak, ditolak enggak gitu ya. Dia gantung. Ya, begitu juga kalimat. Kalimat juga jangan gantung ya. Kalimatnya jelas, harus jelas, tegas, lugas gitu ya kalimat ya. Oke, kalau ini kan masih gantung. Yang tidak menjawab, maksudnya gimana sih tidak menjawab gitu ya. Oke. Nah, dari situ coba lihat gagasan kreatifnya. Saya tadi tertarik gagasan kreatifnya. Kayaknya itu sudah jadi kegiatan deh, Mutia, bukan lagi gagasan itu. Nah, persiapan pelaksanaan itu kan kegiatan. Nah, apa sih nama kegiatan ketiga kegiatan ini mau menjalankan gagasan kreatif apa sih? Nah, gitu. Ya, persiapan, kemudian pelaksanaan, kemudian evaluasi. Nah, ini mau menjalankan gagasan kreatif apa sih ketiga kegiatan ini? Nah, itu mau menjawab atau mewujudkan gagasan kreatif yang bagaimana? Nah, gitu Mutia ya. Apakah mau membuat materi ajar? Apakah gagasannya mau membuat media ajar? Apakah mau kegiatannya mau meningkatkan kesadaran mahasiswa tadi? Atau gagasan kreatifnya mengoptimalkan penggunaan AI dan sebagainya? Nah, gitu. Jadi gagasan kreatif satu, nanti perwujudannya dalam kegiatan. Oke? Oke. Oke, Coach. Baik, saya rasa cukup dulu ya. Iya, oke. Saya rasa cukup dulu. Silakan nanti kalau misalnya kalian ada mau diskusi lagi silakan, walaupun saya tidak mengampu lagi di agenda ketiga ya, ataupun walaupun saya bukan sebagai coachnya, boleh kalau mau sharing atau berdiskusi boleh ya. Oke. Foto dulu Saya Coach untuk lagi kenang-kenangan. kita berdiskusi. Tahu sharing ya? Sharing kan? Ya, sharing itu kalau di Lubuk Linggau ini ada kelurahan namanya Sharing Agung. Karena dilalui dia aliran sungai apa untuk mengaliri sawah. Siring angin. Bukannya siring itu tidak lurus. Wah, ini pasangannya siring. Miring. Makin sore Miring Coach itu Ariel luar tarian dari biasa. Sumatera Barat, tari miring, dinding mbak Dari dinding. piring. Anda sudah kita aja. Main preset aja ke sudah aja. Oke. Oke. Baik ya, dari peserta laksana saya rasa cukup dulu. Demikian pembelajaran kita untuk sinkronus kedua agenda ketiga. Mohon maaf kalau ada kesalahan, ada kekeliruan, ada kata salah kata, dan saya harapkan komunikasi kita tetap jalan. Insya Allah nanti di bulan November kita ketemu di kelas klasikal ya. Oke, asal ketika ketemu nanti, ya ketika saya tegur misalnya, kata saya misalnya, Tengku, ini Tengku ya kata saya. Jangan sampai Tengku mengeluarkan lagu dangdut. Siapa kau, aduh, kelewatan ini. Ya, Tidak, langsung Coach. saya balas juga dangdut ke Tengku. Sungguh teganya dirimu, teganya. Yang berbalas lagu namanya. Oke adik-adik, mohon maaf ada kesalahan. Terima kasih pembelajaran hari ini. Saya akhiri dengan ucapan bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Coach Kita berpisah Syarif. dulu, Coach Arief. tapi kita punya media untuk Coach, berkomunikasi. makasih banyak, Coach. Oke, sama-sama. Dokumentasi dulu Coach. Dokumentasi dulu. Dokumentasi. Tapi saya nggak pakai background karena belakang saya ini. Iya. Gak apa-apa, Nggak apa-apa, Coach. Coach. Agak lebih maju aja Coach. Kodenya gimana kodenya? Oh gitu. Oh, gitu. Siapa yang screenshot? Siapa yang? Yang screenshot ngomong. Oh iya, Arif aja Iya, nggak siapa? apa-apa. Oke, Tengku ya. 1, 2, 3. Kayak gini aja. Oke, udah. Bentar. Ada kesalahan teknis. Sebentar. Maaf. Bentar ya. Oke. Bye-bye. Sampai jumpa. See you. Ya, See you. see you.